Halo nakama, kembali lagi bersama kami di Cenime, cerita anime. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita anime unik yang sangat menarik, di mana kami akan menceritakan alur anime yang menjadikan sosok Om sebagai seorang tokoh utama yang overpower dan kocak. Lalu bagaimanakah perjalanannya bersama party terkuatnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Adegan dimulai dengan seorang karakter yang terpental dengan kecepatan tinggi karena terkena serangan. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya merasa seolah-olah akan mati. Di saat yang sama, terdapat seseorang yang berkata bahwa selama 2 tahun terakhir, ia sudah berjuang dengan sangat baik, dan sekarang ia tak perlu lagi merasa takut untuk menghadapi ujian kenaikan peringkat E. Dan ternyata, terdapat 4 orang yang sedang berkumpul di tempat tersebut, dan karakter yang terpental tadi adalah tokoh utama kita dalam anime ini yang bernama Rick Gladiator. Selain itu, keempat orang yang bersamanya adalah para senior yang telah melatihnya untuk menjadi kuat. Kemudian, scene pun berpindah ke sebuah kota yang sangat ramai, di mana di dalam markas Squid Petualang terlihat keramaian para petualang yang berkumpul untuk mendaftar ujian kenaikan peringkat E. Lalu, semua orang pun mengambil tiket ujian, dan kita diperlihatkan salah satu orang yang maju untuk mengambil tiketnya. Dan saat melihat orang tersebut, si resepsionis terkejut karena ternyata itu adalah si Rick yang merupakan seniornya. Sedangkan ia sendiri bernama Alisa. Dan ternyata, Rick dan Alisa sudah saling mengenal, namun mereka sudah tidak bertemu selama sekitar 2 tahun. Alisa pun sangat terkejut karena Rick tiba-tiba saja berhenti menjadi resepsionis ketika usianya mencapai 30 tahun. Tak hanya itu, Alisa tambah terkejut setelah mendengar bahwa seniornya itu sekarang telah menjadi seorang petualang. Dan yang lebih menarik, Rick ini sebenarnya sudah berumur sekitar 30 tahun dan baru memulai karirnya sebagai seorang petualang di usia tersebut. Di tengah percakapan mereka, seorang petualang yang mabuk datang dan mencoba mengganggu Alisa. Bahkan ia berniat memaksanya ikut. Meskipun Alisa terus saja menolak, orang tersebut tetap memaksa. Dan sebagai seniornya yang baik hati, Rick pun segera menolong Alisa dengan memegang orang mabuk itu agar tidak lagi mengganggunya. Hanya dengan memegang perut pria mabuk tersebut, Rick pun berhasil membuatnya tak berkutik bahkan sampai pingsan. Namun Rick menjelaskan bahwa pria tersebut terlalu banyak minum hingga mabuk berat. Dan setelah itu Alisa memberikan kartu ujian kepada Rick. Saat melihat jika ia menerima nomor ujian 4242, ia pun dibuat terkejut karena menganggap angka tersebut sebagai angka yang sial. Dan setelah Rick keluar dari markas guild petualang, ia kemudian disambut oleh seseorang wanita yang bernama Rinette yang menggunakan baju pelayan. Namun kocaknya, Rinette malah bertanya mengenai alasan Rick yang terus saja melihat dadanya itu. Sementara itu, pria mabuk yang dibuat pingsan sebelumnya ternyata memiliki jejak tangan Rick yang membekas. Dari sini kita bisa melihat betapa overpowernya Rick, karena hanya dengan sentuhan saja, ia bisa menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Tak heran, pria sebelumnya itu langsung pingsan begitu saja. Walau demikian, Alisa pun merasa heran, apakah itu benar-benar perbuatan Rick atau bukan. Di sisi lain, Rick sedang melakukan prosedur pendaftaran, di mana tinggi badannya sekitar 174 cm. Para panitia pun malah terkejut saat mengetahui bahwa Rick yang sudah berusia 32 tahun baru saja memulai petualangannya. Selanjutnya, Rick pun diuji kekuatan sihirnya dengan meletakkan tangan di atas bola kristal, yang mana peringkat sihir akan ditentukan oleh seberapa terang cahaya yang muncul. Yang mana semakin terang cahayanya, maka semakin kuat kekuatan sihir orang tersebut. Semua peserta melakukan tes dengan hasil yang cukup tinggi, mulai dari tingkat D hingga tingkat C, yang tampaknya merupakan peringkat tertinggi kali ini. Dan saat tiba giliran Rick, ia pun memegang bola kristal, namun cahaya yang muncul sangat kecil dan segera memudar. Yang mana setelah itu, peringkat Rick pun ditetapkan sebagai F-, yang mana hal itu adalah tingkat terendah dalam ujian kali ini. Melihat hal tersebut, para petualang lainnya tertawa melihat betapa lemahnya kekuatan Rick. Mereka bahkan terkejut karena ini pertama kalinya mereka melihat seseorang dengan peringkat serendah itu. Namun secara tiba-tiba, bola kristal tersebut malah pecah, yang mana jelas hal tersebut disebabkan oleh kekuatan tersembunyi daripada Rick. Tes selanjutnya adalah pengukuran kekuatan fisik, di mana para peserta harus meninju sebuah samsak hijau yang dirancang untuk menyerap serangan besar. Saat melihat samsak tersebut, Rick teringat masa lalunya saat berlatih dengan samsak emas. Dijelaskan bahwa selama 2 tahun Rick menjalani latihan berat bersama 4 senior yang melatihnya hingga menjadi sangat kuat. Rick pun melakukan latihan sangat intens bersama mereka, termasuk meninju samsak emas sebanyak 50.000 kali bersama Brookstone. Yang mana kenangan itu merupakan salah satu yang paling menyedihkan dalam hidup Rick. Sesaat tes kekuatan dimulai, peserta pertama menendang samsak dan panitia menilai bahwa dia menggunakan sihir peningkatan. Dan peserta kedua kemudian dipanggil, dan ternyata ia adalah seorang anak berumur 11 tahun yang merupakan putra kedua dari Duke Diarmuid.
dan salah satu petinggi di akademi ini. Dan merupakan salah satu petinggi di akademi. Karena kesombongannya, peserta lain mengatakan bahwa meskipun usianya masih muda, kekuatannya sudah setara dengan petualang peringkat C. Dan ketika anak tersebut bersiap menyerang, ia pun kemudian menapal sebuah sihir api yang sepertinya sangat kuat. Namun ternyata, sihirnya sangat kecil dan jauh dari ekspektasi. Rick yang mengetahui bahwa kekuatan si bocah tersebut adalah sihir api tingkat 3, kemudian teringat latihannya bersama Alice, yang mana saat itu Alice menggunakan sihir api yang begitu besar hingga membuat Rick harus kabur untuk menghindari bola api yang ketika mengenai sebuah gunung akan menciptakan ledakan dahsyat. Dan saat melihat itu, Rick merasa bingung melihat betapa kecilnya sihir api bocah tersebut dibandingkan dengan Alice. Kemudian, semua orang pun melanjutkan tes mereka hingga pada akhirnya tiba giliran Rick. Namun, sebelum Rick memulai tes tersebut, panitia memanggilnya dan menyebutkan bahwa mereka tahu Rick baru memulai karir sebagai petualang di usianya yang 30 tahun. Yang mana, hal tersebut merupakan usia yang sudah cukup tua untuk seorang pemula. Bahkan saat mengetahui bahwa kekuatan si Rick sangat lemah, panitia menyarankan agar Rick sebaiknya berhenti sekarang saja. Karena merasa diremehkan, Rick pun merasa kesal dan mengingat kembali latihannya untuk meninju samsak emas sebanyak 20.000 kali, yang masih tersisa 30.000 kali pukulan lagi. Rick merasa bahwa menjadi petualang tidak perlu memandang usia, dan ia pun bersiap untuk menyerang samsak. Dan sesaat Rick melakukannya, tidak hanya samsaknya yang hancur, tetapi ia malah membuat tembok di sekitarnya jebol. Kejadian tersebut kemudian membuat panitia yang sebelumnya menyuruh Rick untuk berhenti, hanya bisa terpengah saja. Tak hanya itu, para peserta yang sebelumnya selalu meremehkan Rick kini sangat terkejut dengan kekuatannya tersebut. Namun, bocah sombong sebelumnya tetap tak mengakui kehebatan Rick dan melihat menunjukkan kemampuannya di tes berikutnya, yaitu tes ketahanan. Namun saat tes dimulai, Rick pun terlihat santai dan menerima serangan sihir dari penguji. Para peserta kembali terkejut saat melihat Rick yang tampaknya tidak merasakan apa-apa dari serangan sihir tersebut, di mana kemudian bocah sombong sebelumnya akhirnya mulai mengakui Rick karena sihir tingkat 4 yang tidak bisa dia tahan ternyata tidak berdampak apa-apa pada sosok Rick. Penguji juga mengakui bahwa Rick sangatlah overpower karena ia mampu menahan sihir tingkat 4 dengan mudah hanya menggunakan teknik pertahanan tingkat pertama. Hal ini membuat penguji semakin terkejut dan berencana menggunakan sihir yang lebih kuat lagi. Karena itu, penguji menyarankan agar Rick menggunakan sihir pertahanan tingkat atas. Namun Rick mengatakan bahwa ia hanya bisa menggunakan sihir pertahanan tingkat pertama. Mendengar itu, semua orang pun dibuat terkejut, karena mereka merasa tidak mungkin seseorang bisa sekuat itu hanya dengan sihir pertahanan tingkat pertama saja. Namun Rick juga menegaskan bahwa dirinya akan baik-baik saja, di mana saat merasa diremehkan, ia pun melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Kejadian tersebut menarik perhatian seorang kesatria kerajaan yang datang setelah mendengar suara gaduh. Panitia menjelaskan bahwa terdapat seseorang petualang berperingkat F yang mampu menghancurkan samsak slime hijau dengan tangan kosong dan kemudian menahan sihir pengikat tingkat 5 hanya dengan sihir pertahanan tingkat 1 saja. Sementara itu, Rick sedang mengikuti ujian tulis, dan setelah ujian berakhir, Rick dan Rinette terlihat duduk santai. Merasa lega karena mereka telah menyelesaikan semua ujian pertama, Rick sangat merasa yakin dengan ujiannya, karena ia pernah bekerja sebagai resepsionis selama 14 tahun. Namun, Rick masih merasa sedikit ragu apakah ia bisa lolos ujian pertama kali ini. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja bocah sombong sebelumnya muncul dan memanggil Rick sebagai rakyat jelata. Namun, Rick malah salah mengira jika si bocah kocak tersebut malah tersesat. Maka dari itu, ia pun berniat menolongnya mencari orang tuanya. Namun si bocah malah merasa diejek oleh Rick dan pada akhirnya menangis. Mendengar tangisan si bocah, datanglah seorang wanita yang tak terima, di mana ternyata wanita tersebut adalah kakak dari si bocah kocak tersebut bernama Angelica, di mana ia adalah putri tertua dari keluarga Diarmuid. Dan secara tiba-tiba, Rick marah karena si bocah kocak menyebutnya sebagai om-om berumur 40 tahun. Angelica yang tidak terima adiknya diejek kemudian menantang Rick untuk berduel. Tanpa banyak bicara, mereka segera pindah ke arena, di mana Angelica mengajukan sebuah syarat bahwa yang kalah harus menjadi pelayan pemenang seumur hidup. Rick kemudian mengetahui bahwa Angelica adalah kesatria kelas 2 dari kesatria kerajaan yang setara dengan petualang peringkat B. Mendengar hal itu, Rick pun sangat terkejut karena dirinya yang baru saja mendaftar sebagai petualang harus langsung melawan seorang kesatria kerajaan kelas 2. Meskipun Rick memiliki kekuatan yang overpower, namun ia tidak sepenuhnya menyadarinya. Melihat Rick yang sangat panik, Rinette kemudian menyuruhnya untuk mengingat kembali latihan yang telah dijalaninya selama 2 tahun terakhir. Namun, ketika Rick mencoba mengingat latihannya bersama para senpai, bukannya merasa tenang.
ia malah semakin mual dan mentalnya semakin goyah. Karena itu pun, Lynette mencoba menenangkan Rick dan mengingatkannya bahwa ia adalah anggota kebanggaan dari grup tinju Orichalcum yang terkuat di benua. Mendengar itu, Rick tiba-tiba merasa lebih tenang dan kemudian langsung mendekati musuhnya. Angelica kemudian menggunakan sihirnya dan Rick segera menyadari bahwa Angelica adalah seorang pendekar pedang yang menggunakan sihir untuk meningkatkan tubuh dan senjatanya. Terlihat jika Angel sangat percaya diri dan berpikir bahwa Rick tidak akan bisa mengimbangi kecepatannya. Namun saat Angel menyerang, Rick justru kebingungan karena serangan yang katanya sangat cepat tersebut nampak sangat lambat baginya. Bahkan gerak-gerik Angel terasa lebih lambat dari larinya Rick sehingga Rick dapat melihatnya dengan sangat jelas. Angel yang sombong karena hanya sedikit orang kelas 1 yang bisa bereaksi terhadap kecepatannya, merasa jika hal itu hanyalah kebetulan saja. Dan kemudian, ia pun kembali menyerang, tetapi hasilnya tetap sama saja. Di mana Rick dengan mudah bisa melihat gerakan Angel. Tak hanya itu, saat Angel tersadung dan melancarkan serangan pedang yang tidak teratur, Rick justru merasa kesulitan untuk menghindarinya. Walau demikian, Rick pada akhirnya berhasil menghindar. Angel mulai kelelahan, tetapi Rick tidak menyadari bahwa serangan yang kacau tersebut karena Angel yang tersandung. Yang mana sebaliknya, Rick malah menganggap jika serangan tersebut sangatlah hebat. Merasa malu, Angel mencoba beralasan dan mengklaim akan menggunakan teknik yang lebih cepat dari sebelumnya, di mana teknik tersebut disebut satu kedipan, yang mana hanya bisa digunakan 3 kali karena efek sampingnya yang berat pada tubuh. Namun, meski Angel telah menggunakan teknik tersebut 2 kali, Rick masih melihat gerakannya yang sangat lambat. Dan saat Angel semakin kelelahan, ia masih memiliki sebuah tekad untuk menggunakan sisa teknik terakhirnya dan menyerang Rick dengan penuh semangat. Yang mana, saat Rick mulai serius bersiap untuk memukul Angel, namun Angel kembali tersandung dan meluncur di bawah. Menyadari hal tersebut, Rick hanya dengan tangan kosong memukul tanah dan kemudian menciptakan lubang yang sangat besar. Di mana apabila Angelica terkena serangan tersebut, mungkin saja ia sudah menuju akhirat. Setelah itu, Angel pun bertanya siapa sebenarnya Rick itu. Tetapi Rick hanya menjawab bahwa ia hanyalah mantan resepsionis yang baru menjadi petualang peringkat F selama 2 tahun. Dan ketika Rick bersiap untuk melanjutkan pertarungan, Angel tiba-tiba mengangkat tangan dan menyerah. Di mana ia beralasan bahwa dirinya mengakui kehebatan Rick karena bisa menghindari teknik kedipan miliknya. Dan saat Angel hendak pergi, Rick mengingatkannya tentang syarat duel yang kalah harus menjadi pelayan seumur hidup. Di mana mendengar itu, Angel langsung kabur dari sana. Lynette kemudian mengatakan pada Rick agar tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena pengumuman hasil ujian akan segera dimulai. Selain itu, Lynette juga memberitahu bahwa anggota grup tinju Orichalcum lainnya termasuk Tuan Broxton akan datang mengunjungi Rick. Di mana saat mendengar hal itu, Rick malah dibuat sangat terkejut. Setelah itu, dijelaskan tentang seorang petualang yang ditugaskan untuk mengalahkan naga bernama Kaiser Arusapieto demi mendapatkan catatan Akashic, yaitu sebuah harta legendaris yang dikatakan dapat mengabulkan keinginan apapun. Namun, mengalahkan naga tersebut sangatlah sulit dan hampir sangat mustahil. Kembali lagi ke masa kini, tiba saatnya pengumuman hasil ujian pertama, di mana energi sihir akan dikirim ke kartu ujian, yang mana jika kartu tersebut berubah warna menjadi biru, berarti peserta lolos dan dapat melanjutkan ke ujian berikutnya. Pada saat itu, terlihat jika Rick merasa cemas tidak akan lolos, tetapi Lynette mencoba menenangkannya dengan bercanda bahwa jika Rick gagal, mereka akan melipat gandakan latihan yang biasa dilakukan. Dan saat hasil ujian Rick keluar, kartunya pun berubah menjadi biru. Hal itu menandakan bahwa Rick berhasil lolos tahap pertama. Setelah keluar dari ruangan, Rick merasa lega, tetapi dirinya malah mencium bau yang aneh, di mana ia melihat seorang pria bersetelan rapi muncul dan menyapa Lynette, di mana pria itu bernama Raster, yang merupakan anak sulung keluarga Diarmuid serta kakak daripada Angelica dan si bocah kocak. Raster pun kemudian mulai mencoba merayu Lynette dan mengajaknya berkencan, sembari meremehkan Rick dengan menyebutnya pria parubaya. Meskipun Lynette sudah menolak, Raster tetap memaksa dan bahkan menyatakan keinginannya untuk menjadikan Lynette sebagai istri kedua. Rick yang melihat situasi tersebut merasa cemburu dan tidak terima dengan sikap Raster itu. Karena itu, Rick kemudian mendekati Raster dan dengan tegas mengatakan bahwa Lynette adalah pacarnya. Mendengar itu, Raster tidak mempercayai Rick dan malah mengejaknya karena sudah tua tetapi masih berada di peringkat F. Saat Rick mengira jika Raster adalah peserta ujian juga, ternyata Raster adalah seorang penguji ujian babak kedua dan merupakan seorang petualang peringkat A. Menggunakan statusnya, Raster terus mencoba merayu Lynette, tetapi Rick tetap menolak pendekatan itu dan bahkan mengejek parfum Raster yang terlalu menyengat. Marah dengan sikap Rick tersebut,
Raster mengancam akan membalas dendam jika ia menjadi penguji ujian Rick nantinya. Dan setelah Raster pergi, Rick kemudian meminta maaf kepada Rinette karena berpura-pura menjadi pacarnya. Tetapi Rinette justru merasa senang karena Rick telah menyelamatkannya dari situasi yang tidak nyaman tersebut. Di sebuah restoran, Raster terlihat makan dengan penuh kekesalan karena tindakan Rick sebelumnya. Dan setelah itu pun, dua adiknya datang dan mengadu tentang seorang pria berusia 40 tahun yang mengganggu mereka. Dan saat mendengar hal tersebut, Raster pun kemudian menyadari bahwa pria itu adalah Rick. Dan kemudian ia nampak merencanakan sesuatu untuk menghadapi Rick nantinya. Di tempat lain, Rick terlihat cemas dengan ancaman Raster dan merasa khawatir jika Raster benar-benar menjadi pengujinya di ujian babak kedua. Namun pada akhirnya, ia malah bertemu dengan seorang penguji lain bernama Ling Laurot. Untuk itu, Rick merasa sangat bersyukur karena Raster tak akan mengujinya nanti. Dan terlihat jika sosok Ling nampak mengagumi tekad yang dimiliki oleh Rick, karena ia malah memutuskan untuk menjadi seorang petualang setelah berumur 30 tahun. Karena itu pun, Ling yang lebih dewasa daripada Rick merasa termotivasi. Bahkan ia meyakini jika Rick pasti memiliki tujuan yang lebih besar. Di sini diketahui jika Ling merupakan seorang petualang peringkat A yang menempuh perjalanan tersebut selama 20 tahun. Di samping itu, Raster nampak mendengar percakapan mereka, di mana setelah perkenalan selesai, Ling pergi dan dihampiri oleh Raster. Di sisi lain, terlihat jika Rick merasa begitu senang karena pengawas ujiannya bukanlah sosok Raster. Namun secara tiba-tiba, terdapat sebuah pengumuman bahwa Ling Laurot sakit dan akan digantikan oleh Raster Diarmuid. Mendengar itu pun membuat Rick cukup terkejut, di mana diketahui jika sosok Raster dijuluki sebagai penguji penghancur peringkat F dan suka menyiksa para peserta lemah. Dan saat ini, Rick telah membuat Raster kesal hingga Raster berani menguji Rick dengan melakukan sebuah kenakalan mengenai penguji sebelumnya. Terlihat jika Raster tampak meremehkan banyak peserta yang ia uji, di mana di sisi lain, Rick malah terlihat sangat frustasi dan merasa tak percaya diri karena ia akan melawan seorang peringkat A. Melihat itu pun, Rinette kemudian memberikan motivasi dan kemudian membuat Rick merasa lebih percaya diri. Hingga secara tiba-tiba, seorang peramal menawarkan ramalan gratis kepada Rick. Karena Rick sangat tertarik dengan itu, secara tiba-tiba Rick malah terkena sihir teleportasi dan dipindahkan ke tempat yang tidak diketahui. Yang ternyata, peramal tersebut adalah bocah kocak sebelumnya yang merupakan adik daripada Raster. Terlihat si bocah kocak bernama Frit nampak begitu bangga karena telah berhasil menipu Rick. Tetapi ia lupa jika di depannya ada sosok Rinette. Karena itu pun, Rinette nampak mengancam Frit dengan menebasnya dan bertanya kemanakah ia memindahkan Rick. Karena takut dengan ancaman Rinette, Frit kemudian mengatakan jika Rick dipindahkan sekitar 100 meter dari sana, yang mana ternyata Rick saat ini berada di pinggir sungai, yang mana ia telah dikepung oleh banyak orang yang merupakan penjaga elit daripada keluarga Diarmuid. Diketahui jika mereka telah diperintahkan oleh Raster untuk menghabisi Rick agar tidak bisa mengikuti ujian. Dikatakan jika para prajurit elit tersebut setara dengan petualang peringkat B, bahkan beberapa mendekati peringkat A. Mendengar itu pun, Rick malah tambah panik saat melihat jika para senpainya nampak datang. Karena ia merasa jika para pegawai elit tersebut bisa dengan mudah dibuat babak belur oleh mereka. Para penjaga elit tersebut malah terkejut saat melihat jika terdapat sosok orc yang bisa berbicara. Dan ternyata ia bernama Brockstone. Saat Brockstone bertanya apa yang Rick lakukan di sana, Rick mengatakan jika dia sedang berlatih bersama untuk menutupi kejadian asli yang sebenarnya Rick saat ini sedang dikeroyok. Setelah itu, Rick berteriak kepada para penjaga elit untuk mundur karena situasinya akan berbahaya. Namun, mereka malah tak peduli dengan itu. Dan setelah itu, seorang penjaga elit botak menyerang si orc dengan pedang besar. Tetapi kocaknya, pedangnya malah hancur begitu saja. Terlihat jika Brockstone tidak terluka, dan malah ia menilai serangan tersebut sebagai latihan. Si botak yang tak menerima itu kemudian menyerang lagi, tetapi Brockstone dengan mudah menangkisnya hingga tangan si botak remuk. Karena itu juga, si orc tersebut langsung mengobati tangan si botak. Di samping itu, Mizet yang menyadari jika saat ini Rick sebenarnya sedang diincar, kemudian nampak menggunakan senjata ciptaannya, yang mana senjata tersebut seperti dilengkapi dengan kristal sihir dan bola timah. Sementara itu, salah satu penjaga elit malah secara kocak menyandera sosok bocil yang mereka kira sebagai bocil SD. Diketahui jika Aliceret adalah seorang vampir terkuat dan merupakan anak iblis kehancuran, yang bernama Aliceret Dracul. Pria dengan senapan tersebut adalah Mizet Dwarf, setengah dwarf dan elf yang berusia 50 tahun. Dan ia diketahui bisa membuat senjata dengan teknologi 1000 tahun yang lebih maju. Sedangkan si orc berbicara di sana adalah sosok orc bijak bernama Brockstone Azor. Dan diketahui jika ketiganya adalah petualang peringkat S yang bergabung dalam kelompok tinju Orichalcum. Bahkan saat mengetahui kebenaran tersebut membuat si ketua penjaga elit memilih untuk pensiun dan hidup damai. Dan dengan cepat, para penjaga elit dikalahkan.
Sementara itu, Rinat terlihat masih memegangi Fleet si bocah merepotkan, yang mana terlihat jika Rinat tidak mau melepaskan Fleet hingga Rick kembali. Meskipun Fleet yakin Rick tidak akan selamat, namun secara tiba-tiba Rick datang dengan selamat dan membuat Rinat melempar Fleet tanpa rasa bersalah. Kemudian, Ling Laurot yang terluka pun datang, dan kemudian ia mengungkapkan bahwa Raster yang telah menyebabkannya terluka dan menertawakan mimpinya untuk mendirikan sekolah bagi para calon petualang. Di sisi lain, terlihat jika Ling khawatir jika Raster akan melakukan hal yang sama padanya. Setelah itu pun, Rick mulai marah dengan perlakuan Raster pada Ling tersebut, dan dirinya bersiap untuk menghadapi Raster. Sedangkan di tempat pengujian, Raster nampak semakin brutal dalam menguji para peserta ujian, dan secara tiba-tiba seorang penjaga elit yang terluka parah menghampirinya dan kemudian melaporkan kejadian yang mereka alami karena telah mencari gara-gara dengan sosok Rick. Setelah itu, terlihat Rick yang mulai masuk ke dalam arena ujian, di mana terlihat jika Raster mengancam akan membuat Rick merasakan penderitaan yang lebih dari neraka. Tetapi Rick terlihat jika dirinya sangat percaya diri saat akan menghadapi sosok Raster tersebut. Saat ini, Raster sedang menguji ketahanan sihir para peserta, dan sebagian besar dari mereka kewalahan karena Raster berniat menghancurkan impian mereka yang dianggapnya lemah. Di antara para penonton, seorang pria bernama Adolf menjelaskan bahwa setiap orang memiliki 4 inti kekuatan, yaitu kekuatan fisik, kelincahan, kapasitas mana, dan kontrol sihir. Adolf memiliki kemampuan untuk melihat status kemampuan orang lain, dan ketika ia melihat kemampuan Raster, kapasitas mana Raster sangatlah luar biasa hingga membuat mata Adolf sakit. Dan saat Adolf melihat status Rick, yang awalnya ia kira hanyalah orang biasa, ia malah terkejut karena Rick ternyata memiliki kekuatan fisik, kelincahan, dan kontrol sihir yang sempurna, meskipun kapasitas mananya 0, yang mana hal tersebut juga kembali membuat mata Adolf sakit. Sementara itu, di bangku penonton Alyssa bertemu dengan Rinat. Dikarenakan Rinat sering terlihat bersama Rick, Alyssa kemudian memperkenalkan dirinya sebagai teman Rick. Dan kemudian, Rinat pun mengenalkan Alyssa kepada rekan-rekan lainnya. Pada saat itu, Rinat merasa yakin bahwa Rick akan dengan mudah melewati ujian tersebut. Tetapi Alyssa mengingatkan bahwa hal itu mungkin tidak akan mudah karena Raster adalah seorang penguji peringkat A. Sedangkan di bangku penonton lainnya, terlihat jika dua adik Raster bersorak mendukung kakaknya untuk mengalahkan sosok Rick. Sementara itu, Rick yang merasa penasaran bertanya kepada Raster mengapa ia memilih menjadi seorang petualang. Dengan penuh keyakinan dan kekuatan, Raster menjawab bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan status keluarganya melalui bakat dan gelar petualang tingkat tertinggi. Mendengar jawaban tersebut semakin membuat Rick termotivasi untuk mengalahkan pria sombong tersebut. Meskipun Raster mencoba menakuti Rick dengan serangan gertakan, Rick yang sudah dipenuhi amarah tetap tidak terpengaruh. Mengikuti saran Rinat untuk memahami kekuatan lawan, Rick kemudian memilih untuk diam dan menerima serangan brutal daripada Raster. Sementara itu, di bangku penonton Broxton menjelaskan bahwa serangan kecil seperti itu tidak akan mampu menjatuhkan sosok Rick. Dijelaskan jika setiap orang memiliki kapasitas mana sejak lahir, dan bagi mereka yang lahir tanpa kapasitas mana, sulit untuk mengembangkannya tanpa latihan yang intens selama 20 tahun. Dengan usia Rick yang sudah mencapai 30 tahun dan tanpa kapasitas mana, hampir mustahil baginya untuk mengembangkan kapasitas tersebut. Karena itu, Broxton dan yang lainnya fokus melatih Rick dalam aspek lain, di mana Broxton melatih kekuatan fisik, Miza dan Eris membantu meningkatkan kontrol sihir, sementara Rinat bekerja untuk meningkatkan kecepatannya. Menurut Broxton, Rick sebenarnya sudah mencapai peringkat S dan setara dengan mereka. Sementara itu, terlihat jika sihir apapun yang dilancarkan oleh Raster tidak memban terhadapnya. Kesal, Raster pun mencoba menggunakan sihir penguatan fisik yang difokuskan pada tinjunya, namun hal itu tetap tidak berhasil. Rick menyadari bahwa Raster terlalu bergantung pada bakatnya tanpa memperkuat inti lainnya, dan hal itu membuat Rick semakin percaya diri bahwa ia bisa menang dengan mudah. Dan ketika Raster mengeluarkan sihir tingkat ketiga, Rick kemudian menepisnya dengan mudah hanya menggunakan satu tangan saja. Mizet kemudian menjelaskan kepada Alyssa bahwa keberhasilan Rick adalah hasil dari kontrol sihir yang sangat presisi, di mana Rick hanya menggunakan 1/100.000 dari kekuatan lawannya. Dan saat Raster maju, Rick tiba-tiba sudah berada tepat di depannya. Beruntung, Raster dengan cepat menciptakan sihir penguatan diri sehingga ia bisa bertahan dari serangan Rick. Dan pada akhirnya, Raster mengakui bahwa Rick jauh lebih kuat dari seorang petualang peringkat E, dan karena ia terpaksa menggunakan sihir penguatan khusus untuk melawan Rick. Raster penasaran bagaimana seseorang dengan kapasitas mana yang sangat rendah bisa menjadi begitu kuat. Pertanyaan tersebut membuat Rick jengkel karena ia telah berlatih keras hingga hampir mati. Di sisi lain, Alyssa yang merasa penasaran mendapatkan penjelasan dari Broxton bahwa Rick telah melewati batas fisiknya sendiri, bahkan mengalami kematian berkali-kali dalam latihan untuk mencapai kekuatannya saat ini.
Dijelaskan jika Rick pernah mengalami berbagai kematian selama latihannya, seperti terjun dari ketinggian hingga mati, atau tertimpa sihir batu dari Alice. Tak hanya itu, Rick juga pernah mati akibat tertimpa kayu saat berlatih dengan Lynette. Namun ia selalu dihidupkan kembali dengan sihir pemulihan. Yang mana mendengar cerita tersebut, Raster kemudian menuduh Rick berbohong karena latihan semacam itu memerlukan dukungan moral yang sangatlah kuat. Rick kemudian menegaskan bahwa dukungan moralnya adalah impian untuk mengalahkan monster terkuat, yaitu Kaiser. Mendengar itu, Raster dan kedua adiknya tertawa dan menganggap jika Kaiser hanyalah dongeng dari kisah pahlawan Yamato. Namun, Broxton menjelaskan bahwa tujuan Rick sama dengan tujuan kelompok Orichalcum-Fish, yang berarti Kaiser adalah benar-benar nyata. Tak hanya itu, Rick terlihat menyatakan bahwa pendapat Raster tidak penting baginya, karena mimpinya tidak ada hubungannya dengan sosok Raster. Mendengar hal tersebut membuat Raster semakin marah dan kemudian menciptakan sihir tingkat 7 untuk mengikat Rick dan kemudian melanjutkan dengan sihir tingkat 8, di mana dijelaskan jika sihir tingkat 8 merupakan sebuah sihir terkuat yang telah dikuasai manusia. Namun, Rick hanya menggunakan sihir angin kecil di tangannya dan dengan tegas mengatakan bahwa ia telah melatih sihir itu jutaan kali lipat. Orang-orang di sana nampak meragukan pernyataan Rick tersebut, termasuk adik Raster dan Alyssa. Namun Broxton menjelaskan bahwa Rick menggunakan sihir ruang waktu yang memungkinkan ia untuk berlatih dalam jumlah yang luar biasa banyak. Dengan kekuatan yang telah diasah, Rick pun berhasil mengalahkan Raster hanya dengan satu pukulan. Hal itu pun kemudian menegaskan bahwa mimpi Rick tetaplah utuh. Kemenangan Rick mengejutkan Alyssa dan para penonton lainnya, di mana Broxton dan teman-temannya memberi selamat kepada Rick yang kini sepenuhnya menyadari kekuatannya sendiri. Karena itu Rick berterima kasih kepada para seniornya atas dukungan dan bimbingan mereka. Dan sesaat Raster lewat dengan malu, Rick pun kemudian mengkritiknya dan menyarankan agar Raster fokus pada satu kemampuan daripada mencoba mempelajari terlalu banyak jenis sihir sekaligus. Dan saat berjalan pergi, Raster menyatakan bahwa ia akan bertarung lagi suatu hari nanti dan berjanji akan mengalahkan Rick. Di sore harinya, para peserta berkumpul untuk mendengarkan pengumuman kelulusan. Sementara itu, Alyssa dan anggota kelompok Orichalcum-Fish makan bersama sembari menunggu hasil ujian Rick diumumkan. Sembari menunggu hasil ujian, Rick teringat masa kecilnya ketika ia sering membaca dongeng tentang pahlawan Yamato yang mengalahkan sosok Kaiser. Kisah itu pun membuatnya terobsesi menjadi pahlawan dan ia menyatakan pada orang tuanya bahwa ia ingin menjadi sosok petualang. Namun, orang tuanya malah merasa khawatir akan bahaya pekerjaan sebagai petualang dan kemudian menyarankan agar Rick memilih karir yang lebih aman dan stabil saja. Suatu hari, Rick diperiksa dan diberitahu bahwa ia memiliki tanda kekuatan bawaan, di mana saat itu ia merasa sangat gembira. Merasa jika hal itu adalah jalan untuk menjadi pahlawan seperti Yamato, semenjak saat itu, ia pun bertekad untuk membuktikan kemampuannya kepada kedua orang tuanya. Setiap hari teman-temannya bertanya apakah kekuatan bawaannya sudah muncul, dan Rick selalu menjawab belum, meski terus berharap kekuatannya akan segera muncul. Namun setahun telah berlalu, dan kekuatannya masih belum tampak juga. Meskipun berusaha keras untuk mengaktifkannya, Rick tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kekuatan khusus hingga ia dewasa. Karena itu, kemudian teman-temannya menyarankan agar ia mendaftar menjadi seorang petualang untuk mencari uang. Tetapi, Rick malah tetap berpegang pada impiannya untuk menjadi sosok pahlawan, bukan hanya bekerja demi uang saja. Dan setelah lulus, ia kemudian ditawari pekerjaan sebagai resepsionis guild, yang mana hal itu membuat orang tuanya senang karena pekerjaan itu dianggap stabil dan menjanjikan. Rick bekerja sebagai resepsionis guild dan di waktu luangnya, ia terus mencoba memunculkan kekuatan khususnya meskipun selalu gagal. Rutinitas tersebut terus berulang kali setiap hari. Sementara itu, salah satu temannya sudah menikah dan memiliki anak. Dan di sisi lain, kini orang tua Rick semakin tua. Meski begitu, sampai saat ini Rick tetap memendam harapan menjadi sosok pahlawan. Diketahui selama bekerja, ia menjadi sangat terampil dalam menangani pembayaran petualang dan menyebarkan informasi tentang kemunculan para monster. Tak hanya itu, Rick memiliki seorang teman bernama Zaid yang merupakan seorang petualang peringkat B, di mana di dalam hatinya, Rick merasa iri dan gelisah karena usianya terus bertambah, tetapi impiannya masih belum tercapai. Selama 14 tahun, ia hanya duduk di meja resepsionis dan sempat berpikir untuk menjadi petualang di usia 30 tahun, tetapi ia merasa hal itu tidak mungkin. Namun, pada suatu hari, ia mendengar sebuah teriakan keras di tengah kota, dan Rick pun langsung bergerak untuk menolong. Terlihat di sana muncul sosok ogre di tengah kota, dan Rick berusaha menyelamatkan seorang wanita. Namun wanita itu menyuruhnya menyingkir karena ia bisa menangani ogre itu sendiri. Di mana saat itu merupakan pertemuan pertama kali Rick dengan Lynette, dan ia pada saat itu terkesima melihat kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh sosok Lynette. Setelah kejadian tersebut, sebagai resepsionis, Rick berbincang dengan Lynette dan mengira bahwa ia adalah seorang petualang peringkat B ataupun A. Namun Rick dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Lynette adalah seorang petualang peringkat S, yang mana
Mereka merupakan seorang petualang elit yang diawasi langsung oleh guild pusat dan tidak terdaftar di guild lokal. Pada saat itu, Rick pun merasa canggung dan kagum bisa bertemu dengan sosok petualang legendaris seperti Rinette. Setelah itu pun, Rick kemudian menceritakan mimpinya untuk mengalahkan sosok Kaiser. Namun ia merasa mimpi itu mustahil tercapai karena usianya kini telah mencapai 30 tahun. Dan ia juga tak memiliki kekuatan bawaan. Rinette pun mengakui bahwa Rick memiliki keberanian yang merupakan sesuatu paling penting bagi seorang petualang. Tetapi ia tidak memiliki kapasitas sihir dan sangat sulit baginya untuk berkembang. Mendengar itu, Rick pun merasa sedih, tetapi ia menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada. Dan sebelum pulang, Rick nampak mengajak Rinette untuk makan bersama. Dan tanpa diduga, Rinette malah menyetujuinya. Keesokan harinya, Rick merasa sangat bahagia karena ini adalah pertama kalinya ia berhasil mengajak makan seorang wanita. Pada saat itu, Rick terlihat begitu bersemangat saat bekerja. Namun pada malam harinya, ketika Rick ingin bertemu Rinette lagi, tiba-tiba segerombolan monster menyerang kota. Dan saat Rick memeriksa situasinya, ia melihat Rinette sudah ada di sana dan sedang mengalahkan para monster. Terlihat jika Rick pun bertanya-tanya mengapa sekelompok monster tiba-tiba menyerang kota. Sementara itu, Rinette berhasil mengalahkan semua monster dengan cepat. Namun tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang menakutkan, di mana hal itu mengingatkannya pada trauma masa lalunya dan membuatnya lemas. Beruntung, petualang lain termasuk Zaid datang dan membantunya. Melihat kemampuan mereka yang sangat kuat, Rick pun kemudian merasa iri, karena dirinya juga ingin memiliki kekuatan seperti mereka dan menjadi seorang petualang. Sementara itu, Rinette sebenarnya tidak takut pada para monster biasa, melainkan ia merasakan hawa kehadiran sosok naga yang akan segera muncul. Dan benar saja, naga tersebut muncul di atas mereka, di mana para petualang menyadari bahwa mereka tidak mungkin bisa mengalahkannya. Karena naga tersebut hanya bisa dikalahkan oleh party peringkat A saja. Rinette yang lemas akibat traumanya tak mampu bergerak dan hanya bisa terdiam saja. Di mana terlihat dengan satu kibasan saja, naga tersebut dapat membuat para petualang jatuh terpuruk. Di saat mereka berusaha melarikan diri, naga itu menciptakan penghalang yang tak tertembus, di mana dalam situasi yang tampak putus asa, Rick malah maju dan mengatakan bahwa mereka harus melawan, meskipun kemungkinan besar mereka akan mati. Rick menyatakan bahwa ia lebih memilih mati dengan terhormat sebagai pejuang, walaupun dalam hatinya ia sangat ketakutan. Keberanian Rick tersebut memotivasi Zaid dan para petualang lainnya untuk ikut melawan dan menyerang naga tersebut. Namun sayang, semua serangan para petualang tidak berdampak, dan naga itu dengan satu semburan saja membuat mereka semua tumbang. Namun, tiba-tiba Rick bangkit kembali, terdorong oleh ambisi kuat untuk mewujudkan impiannya, meski langsung diinjak oleh sang naga. Dikira telah tewas, Rick justru mengalami sebuah visi yang mengungkapkan bahwa ia telah memperoleh kekuatan baru, di mana Rick kemudian bangkit kembali dan menahan injakan naga dengan satu tangan saja. Dirinya juga memancarkan aura kekuatan yang sangatlah luar biasa, di mana dengan penuh kegembiraan, Rick menyadari bahwa akhirnya ia mendapatkan kekuatan bawaan yang selama ini terpendam. Dan dengan mudah, ia menepis semua serangan naga dan mengalahkannya hanya dengan satu pukulan saja. Dan setelah itu pun, mereka semua selamat, tetapi Rick kelelahan dan akhirnya pingsan. Ketika Rick terbangun di ruangan perawatan, ia mendapati Rinette menjaganya dan diberitahu bahwa ia telah tertidur selama seminggu. Rinette kemudian menjelaskan bahwa seluruh sirkuit sihir di tubuh Rick telah hancur dan nyaris membuatnya mati. Namun, selain berterima kasih, Rinette juga menjaga Rick untuk merekrutnya ke dalam party legendaris Oracle Kumpis, di mana alasan Rinette merekrut Rick bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mengalahkan sosok Kaiser. Rinette kemudian meyakinkan Rick bahwa sosok Kaiser sebenarnya memang ada di dunia tersebut, dan dengan keberanian yang dimiliki Rick, ia percaya Rick akan menjadi semakin kuat bersama Oracle Kumpis dan akhirnya mencapai impiannya sebagai petualang. Mendengar hal tersebut pun, Rick kembali merasa yakin bahwa mimpinya masih dapat dicapai. Dan hal itu merupakan awal mula perjalanan Rick menjadi sosok petualang. Dari titik terendahnya sebagai petualang peringkat F, hingga akhirnya menjadi sekuat sekarang. Terlihat jika Laurot sedang berjalan melalui hutan berkabut menuju tempat seseorang yang dikenal, yaitu sosok Rick. Laurot berencana mengunjungi markas kelompok Rick untuk merayakan sambil menikmati minuman yang tentu saja mengejutkan Rick. Sebelum pergi, Rick menyuruh Laurot mengenakan pakaian tempur lengkap, meskipun Laurot tidak mengerti mengapa hal itu diperlukan. Setelah perjalanan melewati hutan, Laurot akhirnya tiba di markas kelompok Rick yang ternyata adalah sebuah kastil besar bernama Wiggle. Begitu pintu kastil dibuka, pemandangan di dalamnya sangat berbeda dengan di luar, yang mana langit terlihat cerah dan ada banyak bunga indah. Laurot kemudian disambut oleh Rick dan Rinette, hingga tiba-tiba muncul Alice, yaitu vampir kecil yang langsung melepaskan sihir petir tingkat 6 ke arah Laurot.
Beruntung, Rick bisa menangkis serangan itu dan melindungi sosok Laurot. Lynette kemudian mengancam akan memotong biaya makan Alice untuk memperbaiki kerusakan yang ia buat, yang membuat Alice langsung meminta maaf dengan sikap yang imut namun berbahaya. Untuk mencegah insiden serupa terjadi lagi, Rick kemudian memutuskan untuk menemani Alice untuk sementara waktu dan meminta Laurot untuk beristirahat di kamarnya. Saat di kamar, Laurot tanpa sengaja melihat sosok Mizet yang sedang membersihkan senjatanya. Untuk itu, Laurot pun memutuskan untuk menemuinya dan Mizet menyambutnya dengan begitu ramah. Pada akhirnya, Mizet menyuruh Laurot untuk mencoba meriamnya, dan saat meriam itu ditembakkan, Laurot terhempas karena kuatnya hentakan meriam tersebut. Setelah kejadian tersebut, saat sedang berjalan-jalan di dalam kastil, Laurot secara tak sengaja melihat Broxton yang sedang membaca buku. Broxton pun menyadari kehadiran Laurot dan memintanya masuk, di mana di dalam ruangan, Laurot terkejut melihat banyaknya buku yang ada. Laurot kemudian bertanya kepada Broxton apakah ia sering melatih Rick, dan Broxton pun mengiyakannya. Kemudian Broxton pun menanyakan apakah Laurot tertarik untuk ikut berlatih, dan tanpa berpikir panjang, Laurot menjawab bahwa ia ingin dilatih juga oleh sosok Broxton. Karena melihat semangat dalam tatapan Laurot, Broxton pun setuju untuk melatihnya. Dan ketika Rick mengetahui hal tersebut, ia malah sangat terkejut. Setelah itu, Laurot kemudian menjalani latihan berat termasuk harus diikat dengan bola besi pada kedua kakinya dan dijatuhkan dari tebing. Namun pada saat itu, Laurot hanya bisa pasrah dan merasa dirinya akan mati. Beruntung, karena jatuh di atas tubuh seekor babi raksasa yang ternyata adalah hewan buruan yang ditangkap oleh Lynette untuk makan malam, pada akhirnya Laurot pun selamat. Setelah itu, Laurot kemudian menceritakan kepada Lynette bahwa Broxton menyuruhnya berlari di tepi jurang dan bahkan mendorongnya. Mendengar hal itu, Lynette kemudian berkata bahwa sosok Broxton adalah orang yang paling sering menyebabkan Rick hampir mati selama latihan. Tak lama kemudian, Broxton pun muncul untuk mencari Laurot dan mengatakan bahwa mereka harus melanjutkan latihan mereka. Dan setelah serangkaian latihan yang melelahkan, Laurot merasa tubuhnya sudah mati rasa, di mana Rick kemudian memperingatkan Laurot untuk tidak terlalu percaya dengan kata-kata Broxton, terutama ketika ia mengatakan bahwa latihan itu hanya latihan ringan. Dan saat mereka minum teh bersama, Laurot bertanya kepada Rick tentang hubungan antara dirinya dan Lynette, di mana Rick kemudian menjawab bahwa dirinya tidak ada apa-apa di antara mereka, dan lagi pula umurnya sudah di usia 30 tahunan. Namun, Laurot menegaskan bahwa umur bukanlah masalah, bahkan ia sendiri memiliki jarak usia 20 tahun dengan istrinya. Karena itu juga, Laurot kemudian memotivasi Rick untuk mencoba lebih dekat dengan sosok Lynette. Dan saat makan malam, Laurot kemudian memberikan isyarat kepada Rick untuk mendekati sosok Lynette. Sadar akan sinyal tersebut, Rick memutuskan untuk membantu Lynette mengambil makanan, agar mereka bisa lebih dekat dan berbicara berdua. Setelah itu pun, Laurot kemudian bertanya tentang kemampuan bawaan Rick, di mana Broxton menjelaskan bahwa kemampuan Rick hanya muncul pada situasi tertentu saja, dan ia belum sepenuhnya bisa mengendalikannya. Meski demikian, Rick saat ini sudah berada di tingkat S, tetapi jika kekuatannya aktif, ia bahkan bisa melampaui anggota Auricalcum Fist lainnya. Setelah berbicara dengan kemampuan Rick, Broxton bertanya kepada Laurot yang bekerja di pusat, di mana Broxton menanyakan mengenai batu sihir legendaris yang dikenal sebagai 6 permata yang ada dalam legenda Yamato. Rick kemudian menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah mengalahkan sosok Kaiser. Dikatakan bahwa 6 permata adalah batu sihir yang dapat membuka gerbang menuju tempat Kaiser. Mizet menambahkan bahwa 6 permata aktif setiap 200 tahun sekali, dan saat ini siklus tersebut sudah terjadi. Oleh karena itu, energi sihir dari batu-batu tersebut seharusnya sangat besar. Namun, Laurot mengaku belum mengetahui banyak tentang hal tersebut, tetapi ia akan mencoba menyelidikinya di Departemen Informasi Rahasia. Karena itu pun, Broxton berharap jika Laurot dapat memberikan mereka bantuan. Sementara itu, Rick yang berusaha mendekati Lynette dengan membantunya justru terlihat kurang beruntung karena Lynette terlihat hebat dalam segala hal, sehingga Rick tidak pernah mendapatkan kesempatan yang tepat. Pada hari berikutnya, di sebuah serikat petualang, terdapat seorang gadis yang sedang membersihkan lantai sembari mengomel karena merasa meskipun ia sudah menjadi petualang, ia masih harus melakukan pekerjaan bersih-bersih. Sementara itu, Broxton, Alice, dan Rick berada di sana untuk mengambil misi. Namun resepsionis mengatakan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan karena syaratnya adalah minimal 4 orang dalam satu kelompok, sedangkan mereka hanya bertiga saja. Jadi, mereka pun perlu mengajak 1 orang lagi. Karena kekurangan 1 anggota, Broxton meminta agar mereka mencarikan seseorang yang bisa bergabung. Di mana resepsionis kemudian melihat gadis yang tadi yang bernama Ray, dan meminta Ray untuk bergabung dengan kelompok Rick. Meskipun pada awalnya Ray ragu, setelah melihat bahwa kelompok tersebut nampak tidak meyakinkan, ia pada akhirnya setuju bergabung dengan sedikit menyombongkan diri. Kelompok tersebut akhirnya lengkap dan misi pun dimulai, di mana dalam perjalanan Ray bertanya apa yang mereka cari, dan Rick menjelaskan bahwa mereka sedang mencari sebuah batu sihir. Mendengar hal tersebut,
Ray menjadi lebih sombong mendengar cerita Rick dan menyombongkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa ia saat ini peringkat F, tetapi akan segera naik ke peringkat A. Kesombongan Ray semakin menjadi-jadi ketika ia mengetahui bahwa Rick baru saja naik dari peringkat E. Dan setelah berjalan cukup lama, mereka pada akhirnya menemukan lokasi 6 permata. Sementara itu di kastil, Mizet dan Lynette menunggu di sana. Terlihat jika Mizet sedang memprogram sesuatu, di mana tiba-tiba sebuah pipa besi yang tidak terlihat mendekati arah bawah rok Lynette. Dan setelah pipa tersebut berada tepat di bawah rok Lynette, Mizet mulai bertindak sembarangan dengan memompa angin ke pipa dan perlahan-lahan membuat rok Lynette terbuka. Dan secara tiba-tiba, Lynette menghilang dan muncul di belakang Mizet, di mana Lynette bertanya tentang alat yang digunakan Mizet. Lalu Mizet menjelaskan bahwa itu adalah alat membuat angin tanpa sihir yang ia beri nama Machine Kun si pekerja keras. Dan ketika Lynette menyentuh alat tersebut, tanpa sengaja, benda itu terpotong-potong. Kembali ke perjalanan Rick dan kelompoknya, di mana mereka bertemu dengan Wyvern, makhluk mirip naga tetapi lebih kecil yang biasanya menyerang dalam kelompok. Tetapi Rick dan yang lainnya tetap tenang. Broxton kemudian mendekati Wyvern dan mulai meninju mereka hingga hancur. Pada saat melihat itu, Ray dibuat kaget dan takut jika kawanan Wyvern datang, sehingga Broxton meminta Rick untuk membawa Ray menjauh dari sana. Saat mereka menjauh, Broxton dan Alice membasmi kawanan Wyvern yang muncul. Bahkan satu Wyvern terlimar ke tempat Ray dan Rick berada. Sementara itu, Wyvern berwarna merah datang dan ukurannya cukup besar untuk dikategorikan sebagai naga. Ray yang sangat ketakutan, tetapi Rick malah bersemangat karena ingin menguji kekuatannya tersebut. Pada saat itu, Ray mencoba mengingatkan bahwa mereka bisa saja mati. Dan ketika Rick meminta Ray untuk melarikan diri, Ray malah menolak dan memutuskan untuk tetap bertarung. Karena ia percaya bahwa Yamato tidak akan meninggalkan kawan-kawannya. Mendengar nama Yamato, Rick semakin bersemangat dan mengizinkan Ray untuk tetap bergabung dan membantu. Sementara Ray merapalkan mantra, Rick lebih dulu menyerang Wyvern dan memenggal kepalanya. Dan karena itu juga, pada akhirnya Ray pun mengakui sosok Rick yang memiliki kekuatan di luar nalar. Keesokan harinya, setelah Ray kembali ke Serikat, ia menceritakan pengalaman kepada resepsionis, di mana kelompok Rick bahkan membawa pulang satu Wyvern untuk dimakan. Dan sejak saat itu, Ray pun bertekad untuk mencapai peringkat S juga. Sementara di markas Orichalcum, mereka telah memperoleh satu permata, yaitu permata bunga merah tua yang ditemukan di sarang Wyvern. Dan dengan menggunakan permata tersebut, mereka dapat melacak keberadaan permata lainnya. Mizet kemudian menggunakan sihir alam tingkat 6, Time Dead Earth, untuk mendeteksi lokasi permata berikutnya yang berada di Heraktopia, yang merupakan sebuah kota dengan kolosium. Sementara itu, di sana diperlihatkan seorang wanita yang sedang bertarung, yang nampaknya ia tidak asing bagi kita. Negara Heraktopia 400 tahun yang lalu merupakan sebuah kerajaan kecil dan tandus, di mana raja keempatnya yang merupakan Alexander Heraktopia membangun sebuah kolosium di kota Knalkel Persi, di mana di sana diadakan turnamen pertarungan tangan kosong dan Raja Alexander berhasil memenangkan 10.000 pertandingan berturut-turut, yang mana kemenangan tersebut menarik perhatian para petarung dari seluruh benua yang ingin menantangnya, sehingga Heraktopia menjadi semakin ramai dan berkembang. Singkatnya, Rick dan teman-temannya tiba di Heraktopia yang sesuai dengan rumor dipenuhi oleh petarung dari berbagai penjuru negeri. Meskipun tujuan utama Rick dan teman-temannya bukan untuk menjadi juara, melainkan untuk mencari batu sihir atau batu permata. Ketika mereka hendak mencari informasi, secara tiba-tiba terdengar sebuah teriakan seorang wanita yang sedang dipaksa oleh pria botak. Kemudian Broxton segera mendekat, namun bukannya menolong wanita tersebut, ia malah hanya ingin bertanya untuk mencari informasi. Meski demikian, pria botak tersebut merasa terganggu dan menantang Broxton untuk berkelahi di belakang. Baru saja bertemu, suasana pun langsung tegang, di mana pria botak itu memperkenalkan dirinya, namun Rick dan teman-temannya tetap memanggilnya si botak. Sementara wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Melissa. Setelah itu, Rick kemudian menunjukkan batu sihir yang mereka cari, yaitu batu permata, dan bertanya kepada si botak dan Melissa apakah mereka pernah melihat batu serupa. Broxton kemudian menegaskan bahwa informasi dari Melissa dan botak sangat penting demi kelangsungan hidup dunia, di mana Melissa mengatakan bahwa ia pernah melihat batu tersebut, namun lupa di mana, meski ia yakin pernah melihatnya. Tiba-tiba, suasana kota menjadi ramai ketika seorang juara yang telah memenangkan 5 kali pertandingan berturut-turut bernama Kelvin melintas di tengah kota. Dan saat itulah, Melissa baru ingat bahwa batu sihir yang sama ada di sabuk milik Kelvin. Saat melihat itu, Broxton kemudian mengkonfirmasi bahwa batu tersebut adalah bola Raja Kuning. Sementara itu, di ruang latihannya, Kelvin sedang berbicara dengan pelatihnya yang merupakan seorang pria bernama Owner. Setelah itu, Kelvin menegaskan bahwa dirinya berharap jika tahun ini terdapat lawan yang tangguh,
Dan tak lama kemudian, Rick dan teman-temannya memasuki ruangannya, dan tanpa basa-basi, Broxton meminta Kelvin untuk menyerahkan sabuk champion miliknya. Hal itu pun membuat Rick panik, karena permintaan tersebut terasa seperti tantangan langsung. Namun, tidak terjadi perkelahian karena suasana tetap terkendali. Broxton kemudian menjelaskan bahwa yang ia butuhkan hanyalah kristal di sabuk tersebut, yang katanya adalah milik orang lain yang telah dicari selama bertahun-tahun. Beruntung, Kelvin tak marah, karena ia yakin dengan instingnya yang mengatakan bahwa Broxton tidak berbohong. Namun Kelvin menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan sabuk tersebut begitu saja. Hal itu dikarenakan sabuk tersebut merupakan simbol kebanggaan kota. Karena itu pun, Kelvin kemudian menantang Rick dan Broxton untuk mengikuti pertandingan di Colosseum. Broxton pun kemudian memutuskan untuk pergi tanpa banyak berkata. Dan setelah mereka keluar, Kelvin menyatakan bahwa Rick dan teman-temannya bukanlah orang biasa, di mana ia bisa merasakan aura Rick. Meski terlihat sederhana, tetapi sebenarnya Rick adalah orang yang sangat kuat, terbukti dari tubuhnya yang terlatih. Tak hanya itu, Lynette yang memiliki tatapan yang sangat tajam menunjukkan bahwa ia juga bukan orang biasa. Namun menurut Kelvin, yang paling kuat di antara mereka bertiga adalah Broxton, yang membuat Kelvin semakin bersemangat karena pada akhirnya ia menemukan lawan yang tangguh. Sementara itu, Rick merasa heran mengapa Broxton memutuskan untuk pergi begitu saja. Broxton pun menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan batu tersebut adalah dengan menjadi juara di turnamen Raja Tinju. Kemudian dijelaskan aturan turnamen, di mana para peserta harus terlebih dahulu melalui babak kualifikasi dengan bertarung secara acak melawan lawan-lawan baru. Dijelaskan juga, jika turnamen ini dibagi berdasarkan Liga Barat, Timur, Selatan, dan Utara, dengan pertandingan final yang ditentukan melalui sistem gugur. Broxton kemudian menyarankan agar Rick bergabung dengan Liga Barat, sementara ia sendiri akan masuk ke Liga Timur. Dan karena tidak memiliki pendamping, Broxton sudah menyiapkan asisten barunya, yaitu si Bota. Di saat mereka sedang berjalan di koridor, Lynette kemudian mengingatkan Rick untuk fokus memenangkan babak kualifikasi. Ia juga memperingatkan bahwa peserta turnamen adalah petarung hebat dari seluruh penjuru dunia. Dan singkat cerita, Rick pada akhirnya memasuki arena untuk memulai ujian kualifikasi. Ternyata, lawannya adalah peserta baru yang dipilih secara acak. Namun ia mengejutkan, ujian ini tidak dinilai berdasarkan jumlah kemenangan, melainkan penilaian kelayakan sesuai dengan standar seorang petarung. Tanpa diduga, lawan pertama Rick adalah sosok Angel Diarmuid dan keduanya terkejut saat menyadari betapa sempitnya dunia ini. Rick pun merasa lega karena Raster tidak ikut dalam turnamen tersebut, yang berarti Angelica datang sendirian. Di bangku penonton, beberapa bapak-bapak mendukung Angelica yang terkenal cantik dan jago bertarung, di mana mereka yakin jika Angel akan menang karena lawannya hanyalah pria yang terlihat sudah tua dan lapuk. Saat pertandingan hendak dimulai, Angelica bersiap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya karena ia mengetahui bahwa Rick adalah petarung kuat. Namun sebelum sempat menyerang, Angelica tiba-tiba terpeleset dan kemudian terpeleset lagi. Dengan percaya diri, Rick menjelaskan bahwa itu adalah teknik barunya yang bernama jurus pertama dari 8 teknik penahan diri yang disebut menyapu kaki lawan. Rick pun menegaskan bahwa ia tidak ingin melukai Angelica karena ia adalah seorang wanita. Jadi, ia hanya menggunakan teknik tersebut saja. Sementara itu, Angel bergumam dalam hati dan menyadari bahwa Rick memang luar biasa dengan kecepatan yang tak terlihat. Karena itu pun, Angelica akhirnya mundur dan mencoba menjaga jarak. Namun setiap kali ia berusaha berdiri, ia kembali terpeleset berulang kali. Hingga pada akhirnya, Angelica pun menyerah. Setelah pertandingan selesai, Angelica mendekati Rick sambil merengek, mengeluh kenapa Rick terus mempermalukannya di depan penonton. Melihat Angel yang menangis, Rick pun merasa tidak enak, lalu mencoba menenangkannya dengan mengajaknya makan bersama. Singkat cerita, mereka semua pergi makan di sebuah restoran terdekat, yang mana kebetulan pelayan di restoran tersebut adalah Melissa yang begitu cantik. Namun, Melissa terlihat murung karena Broxton tidak ikut bersama Rick. Di sini Rick pun merasa penasaran mengapa Angel yang sebenarnya adalah petarung pengguna pedang malah tertarik untuk mengikuti turnamen Raja Tinju. Angel hanya mengatakan bahwa bagaimanapun caranya, ia harus ikut turnamen. Ia juga menjelaskan bahwa menjadi peserta turnamen ini sangatlah sulit, karena para peserta harus melewati liga yang aturannya tidak jelas. Angel kemudian mengungkapkan bahwa untuk bisa terdaftar di turnamen Raja Tinju, seseorang harus memenangkan 40 pertarungan terlebih dahulu. Masalahnya, hal itu hampir mustahil dilakukan, karena setiap peserta hanya diperbolehkan bertarung 10 kali dalam sebulan. Sementara waktu kualifikasi hampir habis. Namun, Angel terkejut ketika mendengar bahwa Rick sudah mendaftar dan bersedia bertarung 40 kali dalam sehari. Scene kemudian berpindah ke lokasi pendaftaran, di mana Rick akan menghadapi sosok lawan bernama Reed Albert. Dan kemudian, resepsionis memperingatkan bahwa ada rumor tentang Reed menyimpan senjata ilegal.
Meskipun dalam pemeriksaan tidak ditemukan senjata apapun. Sosok Reed Albert terkenal licik karena menggunakan senjata yang tidak terdeteksi oleh pengamanan turnamen. Jadi Rick disarankan harus berhati-hati. Singkat cerita, Rick pun sudah berada di arena dan menghadapi sosok Reed. Dan seperti biasanya, penampilan Rick yang terlihat biasa saja membuat lawannya meremehkannya. Terlihat jika Reed sangat percaya diri akan memenangkan pertarungan dengan begitu cepat. Dan sesuai dengan rumor, Reed ternyata menyimpan pecahan batu sihir di dalam armor kakinya. Dan ia pun segera melancarkan pukulan ke arah Rick dan menciptakan ledakan yang cukup kuat. Namun, alih-alih menang, justru tangan Reed lah yang malah patah, di mana Reed pun terkejut karena selama latihan ia bisa dengan mudah menghancurkan batu. Dan pada akhirnya terungkap bahwa Reed menggunakan batu sihir ilegal, yaitu batu bentur. Karena itu pun, Rick lalu menunjukkan cara meninju yang benar, dan ternyata itu hanya berupa angin saja. Semua orang termasuk penonton terkejut melihat kehebatan Rick, di mana bapak-bapak yang sebelumnya mendukung Angel menjadi semakin tertarik untuk menonton turnamen yang akan datang. Karena mereka merasa yakin jika tahun ini akan menjadi turnamen yang sangat menarik. Di sisi lain, di pasar malam khusus pria, kita diperkenalkan dengan seorang pria bejat bernama Gate yang dikenal karena kecenderungannya bermain wanita. Dan saat ini, Gate telah menerima tugas yang sangat penting. Dalam kompetisi tersebut, Angelica unggul jauh dan berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Karena hal tersebut, Rick datang untuk memberi selamat kepada Angelica karena dia menyelesaikan 40 pertandingan dan telah berhasil mencapai babak final. Meski demikian, Angelica merasa jika Rick tidak akan bisa menyelesaikan 40 pertandingan karena jarak dari satu tempat ke tempat yang lainnya lebih daripada 100 km. Walau demikian, bagi Rick hal itu tidak menjadi masalah. Meski Angelica terus mengatakan bahwa tidak mungkin pergi ke 10 tempat dalam satu hari, bahkan dengan kereta. Walau demikian, Rick pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat lainnya, hingga kemudian Lynette pun mengajak Angelica untuk mengikuti Rick dan melihatnya bertanding. Singkat waktu, pada akhirnya Angelica sampai ke tempat pertandingan Rick, di mana ia malah dibuat terkejut saat melihat orang-orang di sekitarnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Dengan mudah Rick dapat mengalahkan lawan-lawannya, hingga kemudian Rick pun naik ke lantai berikutnya. Singkat waktu, dijelaskan juga jika selama 4 hari berturut-turut, Rick telah berlari 40 kali dan selalu menang dalam pertandingan semifinal. Scene kemudian berpindah di sebuah restoran, dan terlihat jika Angelica nampak sangat lelah dan merasa tidak percaya jika Rick bisa melakukan apa yang menurutnya mustahil. Untungnya, Angelica tidak berada di blok yang sama dengan Rick di pertandingan liga. Namun, Lynette mengingatkannya bahwa guru Rick di blok Angelica yang bernama Broxton. Karena itu pun, Angelica bertanya-tanya dan khawatir jika Rick begitu kuat, bagaimana ia bisa menjadi seorang guru. Meskipun Angelica merasa peluangnya untuk menang kecil, ia pun mengatakan bahwa ia pernah bekerja dengan seorang pria. Meski ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, ia pun kemudian mengubah topik pembicaraan dan bertanya apakah Lynette khawatir dianggap sebagai pacar Rick. Namun Lynette mengatakan ia tak peduli padanya dan mengakui dia memiliki perasaan terhadap Rick. Dan secara tiba-tiba, seorang pelayan pun datang dan meminta pertolongan pada mereka berdua. Sementara di sisi lain, Rick pun berencana untuk makan di restoran Melissa, tetapi sesaat ia sedang berjalan ke sana, ia pun bertemu dengan seekor manusia naga bernama Snap the Shurek. Karena Rick dikenal sebagai pesaing tercepat di barat, Snap ingin mengenangnya. Dan ternyata, Snap adalah kenalan Angelica dan mengaku sebagai seorang pengusaha yang dekat dengan keluarga Diarmuid. Rick pun mengetahui bahwa Snap adalah mantan pejuang, terlihat dari bentuk tangannya, di mana Snap juga mengumumkan pengunduran dirinya setelah memenangkan turnamen dan mengucapkan selamat tinggal. Tak hanya itu, Snap pun meninggalkan pesan untuk Angelica sebelum ia pergi. Melissa yang melihat itu malah dibuat terkejut, karena ia mengetahui jika Snap diketahui sebagai penjahat dari Draconaut yang dikenal karena hubungannya dengan dunia gelap, dan ia juga merupakan sponsor turnamen tahun ini. Melissa juga mengingatkan Rick untuk berhati-hati karena meskipun Snap terlihat baik, sebenarnya ia sangat buruk. Sementara itu, Lynette dan Angelica menerima permintaan bantuan dari seorang pramusaji yang berprofesi sebagai seorang pelayan yang mengenakan cosplay kelinci. Pada saat itu, Lynette dan Angelica terlihat berdebat, di mana Lynette mengatakan jika bukan karena Angelica, ia pasti menolak permintaan si pelayan. Namun Angelica mengatakan ia tidak bisa menolak ketika pelayan datang dan dahinya berdarah. Karena merasa melas, pada akhirnya mereka pun menyerah dan melakukan pekerjaan tersebut secara percuma. Hingga secara tiba-tiba, datanglah seorang pria kejam yang membuat takut para wanita. Lebih buruk lagi, orang tersebut mencoba merayu Angelica, meskipun hasilnya tidak sesuai harapannya. Karena itu pun, Angelica terlihat marah-marah dan terjatuh. Sedangkan di sisi lain, Rick kemudian datang dan terkejut saat melihat Angelica dalam posisi tersebut.
Namun saat melihat Rinette, Rick terkejut karena Rinette terlihat begitu cantik dan membuatnya tersenyum. Saat melihat reaksi daripada Rick, Angelica merasa jika dirinya tak dipandang sebagai wanita oleh sosok Rick. Berpindah di tempat lain, dan terlihat si Owner dan Kelvin nampak sedang berdiskusi serius tentang kabar terbaru dari sosok Broxton dan Rick. Dikatakan jika Broxton selalu menang hanya dengan 1 pukulan, sementara Rick berhasil melewati ujian dan kualifikasi dengan sangat cepat. Melihat raut wajah puas Kelvin, si Owner malah teringat akan masa lalunya saat pertama kali dirinya bertemu dengan Kelvin di panti asuhan, di mana setelah Kelvin mengajar para berandal di kawasan kumuh, sang Owner terkesan dengan ambisi Kelvin yang selalu berhasrat untuk menghadapi petarung-petarung kuat. Hingga pada akhirnya, ia pun mulai merekrutnya sebagai petarung di Heraktopia. Dan terlihat, jika ekspresi ambisius Kelvin kini muncul kembali di wajah Kelvin setelah sekian lama. Sementara itu, Rick yang menyadari jika Angelica tidak senang jika dipandang seperti itu, kemudian mulai memuji bahwa Angelica juga terlihat imut. Namun ketika Rick menyampaikan pesan dari si kadal, tiba-tiba selera makan Angelica hilang seketika. Singkat waktu, pertarungan di liga pun dimulai dengan Angelica menghadapi Thompson di pertandingan pertama Blok A. Rick pun menyadari bahwa gaya pertarung Angelica terasa dipaksakan, di mana hal itu terlihat berbeda dari biasanya. Meski demikian, Angelica tetap berhasil meraih kemenangan. Selanjutnya, giliran Rick untuk bertarung, dan ia berhasil mengalahkan lawannya hanya dengan 1 pukulan saja. Pertandingan demi pertandingan, baik Rick maupun Angelica terus meraih kemenangan melawan para pesaing mereka. Namun, dengan hanya 4 pertandingan tersisa, sikap Angelica pun mulai berubah. Dalam pertarungan berikutnya, Angelica mencoba menggunakan kombinasi sihir air dan listrik, namun serangan itu tidak efektif melawan Taylor. Karena itu pun, energinya mulai terkuras, dan pada akhirnya ia terkena serangan Taylor hingga tumbang dan membuatnya kalah. Angelica kemudian dirawat di ruang perawatan, dan Rick pun datang menemuinya. Rick pun mengomentari bahwa cara bertarung Angelica tadi terlalu ceroboh, dan ia mulai mencurigai bahwa Angelica sedang menghadapi suatu masalah. Dan setelah terdesak, Angelica pada akhirnya membuka diri dan mulai bercerita. Ternyata, pria kadal yang bertemu Rick sebelumnya adalah tunangan Angelica dan membuat Rick sangat terkejut. Kisahnya berawal ketika orang tua Angelica telah lama meninggal dan tidak ada dari 3 bersaudara yang mampu meneruskan perusahaan keluarga. Kakak mereka yang hanya peduli dengan uang, kemudian mengambil alih pengelolaan keuangan, tetapi malah membuat perusahaan terjerat masalah finansial. Untuk menyelamatkan perusahaan dari krisis, kakaknya meminta bantuan dari Snap, yaitu pria kadal tersebut, dengan syarat bahwa Angelica harus menikah dengannya. Mendengar cerita tersebut, Rick pun kebingungan karena masalah utama ini tampaknya belum sepenuhnya terkait dengan turnamen. Ternyata, Snap menjadi sponsor turnamen untuk mengumpulkan keuntungan sebagai modal tambahan agar bisa menikahi sosok Angelica, di mana Angelica berharap dengan memenangkan turnamen, ia bisa membatalkan pertunangan tersebut. Namun, percakapan mereka terhenti akibat sebuah keributan di restoran. Saat mereka mengecek sumber keributan, ternyata terjadi pertengkaran antara Taylor dan Giz. Taylor marah karena Giz memperlakukan seorang wanita dengan kasar hanya karena insiden kecil. Sayangnya, Taylor tumbang dengan mudah setelah sekali cengkeraman dari Giz, dan Kit kemudian bertindak semakin kasar dan menuntut ganti rugi dari wanita itu dengan cara yang tidak pantas. Meski ketakutan, Angelica memberanikan diri untuk menghentikan sosok Giz, walaupun ia tahu jika Giz sangatlah kuat. Dan tak terduga, Giz malah mencoba menyerang Angelica dengan tinjunya, namun Rick berhasil menahan serangan tersebut. Tak lama kemudian, Snap si pria kadal muncul dan memerintahkan Giz untuk menghentikan keributan. Dan tak terduga, Giz pun langsung patuh pada perintah Snap, dan kemudian Snap pun meminta maaf kepada pemilik restoran dan berjanji akan menanggung biaya perbaikan. Yang mana ternyata, Giz adalah sosok adik Snap yang dikenal sangat temperamental. Saat melihat Angelica yang tidak apa-apa, Snap pun merasa lega karena Angelica tidak terluka. Dan setelah Snap pergi, Angelica menjelaskan bahwa Snap membutuhkan lebih banyak uang untuk mewujudkan pertunangan mereka. Dan salah satunya dengan menjadi sponsor turnamen dan berusaha mengatur pertandingan melawan petarung yang disponsori. Karena itu pun Angelica berencana untuk mengalahkan Giz, petarung yang disponsori oleh Snap, agar pertarungannya bisa dibatalkan karena kekurangan dana. Namun, ia merasa tidak yakin bisa mengalahkan sosok Giz tersebut. Karena itu pun, Rick pun menawarkan bantuan untuk melatih sosok Angelica agar menjadi lebih kuat dan mampu mengalahkannya. Keesokan harinya, di tengah gunung Angelica bersiap menerima pelatihan dari Rick, dan ia pun meminta Rick untuk tidak menahan diri. Namun, Angelica terkejut ketika tangan dan kakinya dirantai dengan bola pemberat. Lalu Rick pun menariknya dengan tali hingga ia menjerit.
di mana latihan keras tersebut membuat Angelica merasa seolah-olah Rick berniat membunuhnya. Rick kemudian menjelaskan bahwa latihan tersebut disebut lari anak ayam, di mana yang kuat menarik yang lemah agar bisa seimbang dalam hidup. Meskipun Angelica merasa tidak sanggup dan memohon untuk beristirahat, Rick tetap memaksanya berlari hingga pada akhirnya Angelica pun jatuh kelelahan. Setelah itu pun, Rick bercerita bahwa saat ia berlatih dengan Lynette, ia pun sering tertarik sampai terguling dan mati 3 kali. Sehingga menurutnya, latihan yang diberikan pada Angelica saat ini adalah yang paling ringan. Sesaat Angelica berpikir jika latihannya sudah selesai, Rick justru mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan lagi setelah 1 jam istirahat. Dan hal itu pun membuat Angelica semakin terkejut. Setelah 5 hari menjalani latihan keras, Angelica melarikan diri ke sebuah kafe yang jauh dari lokasi latihan untuk menenangkan diri. Ia pun merasa yakin bahwa Rick tidak akan menemukannya. Namun secara tiba-tiba, Rick muncul dan mengajaknya kembali berlatih. Angelica sempat berpikir jika Rick akan marah karena ia kabur, tetapi ternyata Rick sama sekali tidak marah. Ia justru menjelaskan bahwa dirinya sering melarikan diri saat berlatih dengan para seniornya, bahkan sering mati ribuan kali. Tetapi, ia pun selalu dihidupkan kembali oleh Broxton dengan bantuan sihir alis. Angelica menjadi penasaran, mengapa Rick tetap melanjutkan latihannya meskipun penuh penderitaan. Rick kemudian menceritakan bahwa Broxton pernah berkata, timbanglah mana yang lebih ringan antara penyesalan atau penderitaan. Apapun pilihan Rick saat itu, Broxton akan menghormatinya, bahkan jika ia ingin menyerah. Namun, kata-kata tersebut justru memotivasi Rick untuk terus berjuang agar tidak menyesal di kemudian hari. Dan kemudian, Rick lebih memilih untuk sementara menderita demi hasil yang lebih baik di masa depan nanti. Mendengar hal tersebut, Angelica pun merasa kesal dengan kehidupannya sebagai seorang bangsawan, di mana ia diajarkan untuk menjadi seorang wanita anggun. Padahal, jauh di dalam hatinya Angelica ingin menjadi kesatria nomor 1. Dan pada akhirnya ia memutuskan untuk memilih penderitaan dan kembali berlatih tanpa ragu. Rick kemudian meminta Lynette untuk melatih Angelica, mengajarinya teknik bertarung tangan kosong yang menyerupai pedang untuk meningkatkan kemampuan berpedang Angelica. Dan setelah beberapa hari menjalani latihan keras, Angelica mulai terlihat seperti seorang pejuang yang jauh lebih kuat dan tangguh. Kemudian turnamen Raja Tinju ke-113 dimulai dengan susunan pertandingan sebagai berikut. Gilles melawan Herman Muller di pertandingan pertama, Angelica menghadapi Duke Hip di pertandingan kedua, dan Rick Gladiator melawan Serena Quinn di pertandingan ketiga, dan Donnie Fisher melawan Broxton di pertandingan kelima. Yang mana pertandingan yang paling menarik perhatian penonton kemudian diumumkan, terutama laga ke-8 antara Eddie dan juara bertahan 3 kali berturut-turut, yaitu Kelvin. Saat itu Angelica memperhatikan bahwa pertarungan Git nampak diatur sedemikian rupa untuk memudahkan jalannya ke final dengan menghindari lawan-lawan yang kuat. Angelica pun mencurigai bahwa Snap, si pria kadal, sengaja membuat Git terlihat kuat agar bisa menarik pertaruhan yang besar. Sementara Snap sebenarnya tahu Git akan kalah di final. Dengan begitu, Snap bisa bertaruh pada lawan Git dan mendapatkan keuntungan besar. Karena itu pun, Angelica berencana menggagalkan skenario tersebut dengan mengalahkan Git sebelum ia mencapai final. Sementara itu, Rick dan Broxton bertemu dengan Kelvin di koridor, di mana Kelvin mengungkapkan kegembiraannya menghadapi pertandingan yang akan datang. Sementara Broxton dengan tegas menyatakan keinginannya untuk merebut batu kristal Kelvin. Terlihat jika sang owner menyadari bahwa Kelvin sekarang terlihat seperti seorang penantang, dan mengingatkan pada masa ketika Kelvin sangat menikmati pertarungan melawan lawan-lawan yang tangguh. Kekalahan tersebut kemudian memotivasi Kelvin untuk berlatih keras, hingga pada akhirnya ia menjadi juara selama 3 kali berturut-turut. Dan kini, Kelvin sangat antusias bertemu dengan Rick dan rekan-rekannya. Singkat waktu, pertandingan pertama dimulai antara Gitz dan Herman, di mana Gitz menunjukkan kekuatan luar biasa, namun dengan mudah, Gitz dapat menangkis pukulan Herman tanpa efek apapun dan akhirnya, ia pun mengalahkannya hanya dengan 1 pukulan saja. Melihat hal itu, penonton bersorak kagum melihat kekuatan Gitz, meskipun gerakannya tampak amatir. Terlihat jika tubuhnya sangat kuat dan tak tergoyahkan, dan kemudian Rick merasa heran dengan penampilan Gitz yang begitu mencolok. Selain itu, Rick dan Angelica berhasil melaju ke babak selanjutnya setelah mengalahkan lawan-lawan mereka. Sementara itu, Broxton juga menang dengan mudah, dan kini Eddie akan berhadapan dengan sosok Kelvin. Melihat hal itu pun, Broxton maupun Rick sangat bersemangat untuk menyaksikan kekuatan daripada Kelvin itu sendiri. Dan saat pertandingan dimulai, Kelvin dengan mudah dapat menipu Eddie dan melancarkan pukulan yang begitu efektif. Melihat itu, Broxton mengagumi teknik Kelvin yang sempurna, serta indah penciumannya yang sangat tajam. Namun, pada saat itu Kelvin sempat terjatuh akibat pukulan Eddie, meski ia segera bangkit kembali dan dengan mudah mengalahkan sosok Eddie. Melihat itu, sang owner merasa bahwa Kelvin terlalu banyak bermain-main selama pertandingan. Keesokan harinya, babak kedua dimulai dengan pertarungan Angelica melawan Git. Rick dan teman-temannya sangat antusias melihat hasil latihan keras Angelica.
Sementara Snap, si pria kadal juga hadir untuk menonton, mengingat pentingnya pertandingan tersebut baginya. Di tribun penonton, Alice dan Mizat menyadari bahwa Snap hanya berpura-pura bersikap baik yang membuatnya merasa tertekan. Dan sebelum pertarungan dimulai, Angelica berbicara dengan Git dan berjanji akan memperlihatkan hasil kerja kerasnya. Namun, Git hanya menertawakan Angelica dan menganggap itu sia-sia saja. Tak hanya itu, Git mengungkapkan bahwa ia dilarang melukai wajah Angelica karena Snap ingin Angelica tetap cantik untuk pertunangan nanti. Tak hanya itu, Git juga meremehkan pentingnya latihan dan ia juga mengaku jika dirinya hanya mengandalkan bakat alami saja, di mana dengan tubuh kekarnya yang terbentuk tanpa usaha. Tak seperti Angelica yang terus berusaha keras untuk melatih dirinya sendiri. Git juga menyebut jika dirinya tidak akan memukul perut Angelica agar ia bisa melahirkan anak-anak untuk Snap, dan hal itu pun membuat sosok Angelica sangat marah. Ketika pertandingan dimulai, Angelica melancarkan beberapa pukulan, namun tidak ada yang mampu melukai Git. Menyadari situasinya, Angelica mulai serius dan menggunakan teknik terbarunya, yang membuat Git dan Snap nampak terkejut. Di mana pada awalnya, mereka mengira jika tindakan Angelica sangatlah barbar, tetapi sebenarnya Angelica menggunakan serangan khusus bernama pemotong benang. Diketahui jika teknik tersebut adalah salah satu jurus rahasia kontrol fisik, yang mana hal itu adalah teknik yang diajarkan oleh Rinat sebelumnya. Yang mana meskipun pada awalnya Angelica masih merasa ragu, namun pada akhirnya ia pun mulai mau mempelajarinya dengan senang hati. Dan dikatakan, apabila jurus pemotong benang digabungkan dengan langkah kedipan, maka hal itu akan menjadi jurus yang mematikan bagi Angelica. Dan terlihat setelah Angelica berhasil melukai Git, ia pun nampak lebih percaya diri. Setelah itu pun, Angelica terus menyerang Git dengan tekniknya tersebut dan membuat Git merasa kesal hingga Git kemudian menyatakan jika dirinya sudah tak tahan lagi saat melihat sosok Angelica yang berjuang sekeras itu. Bahkan ia malah meminta maaf pada Snap karena ia telah melukai wajah calon pengantin Snap. Namun, Snap malah nampak begitu mendukung kemenangan Git. Sementara itu, Angelica masih terlihat begitu kesakitan, walau demikian ia memaksakan dirinya dan memberikan motivasi pada diri sendiri. Namun, saat ia kembali menggunakan teknik langkah kedipan, hal itu dengan mudah dapat dikonter oleh Git yang hanya diam saja. Tak hanya itu, Git juga nampak bisa meniru teknik Angelica dengan mudahnya, dan kemudian setelah itu Snap pun menceritakan jika kekuatan Git tak hanya sekedar omongan belaka saja. Snap pun mulai menceritakan awal mula dirinya yang bertemu dengan sosok Git saat ia masih berumur 8 tahun. Dan di saat bersamaan, Snap mulai dikenal sebagai seorang petarung tinju. Kemudian, saat mereka melakukan sparring, terlihat jika Git berhasil membantai Snap hingga pada akhirnya, Snap memutuskan untuk menyerah menjadi petarung dan mengundurkan diri. Karena itu, Snap merasa jika Git adalah seorang jenius yang seharusnya terjun ke dunia pertempuran. Sementara di sisi lain, Angelica yang sudah terengah-engah malah nampak memaksakan diri, sehingga hal itu membuat Git meremehkan Angelica dengan mengatakan jika kemampuan Angelica yang selalu berlatih selama bertahun-tahun malah memiliki kekuatan yang ampas saja. Tak hanya itu, Git mulai menyenggol kedua orang tua Angelica yang telah melahirkannya. Bahkan Git juga menggunjing orang tua Angelica yang telah tiada. Mendengar itu pun, Angelica nampak begitu kesal. Di samping itu, Snap kemudian menjelaskan jika menurutnya Angelica mengira jika turnamen tersebut memang sudah ditentukan hasilnya. Tetapi ternyata Snap tak berpikir demikian. Hal itu dikarenakan dirinya merasa sangat yakin jika sosok Git dapat dengan mudah memenangkan pertandingan tersebut. Bersamaan dengan itu, Git terlihat terus mengajar Angelica dengan brutal dan membuat semua penonton merasa ketakutan. Walau demikian, Angelica nampak belum menyerah hingga hal itu pun membuat Git semakin kesal. Dan setelah itu, Git melemparkan Angelica dan akan melakukan serangan terakhir untuk membunuhnya. Tetapi terlihat jika Git merasa heran karena pukulannya malah meleset, di mana ternyata seseorang yang telah melempar sepatu pada dirinya adalah sosok Rick, si karakter utama kita. Di mana terlihat dengan wajah kesalnya, Rick seolah-olah ingin membalaskan dendam. Singkat waktu, Rick dan Git bertemu di lorong dan melihat si pelaku yang menggagalkan pukulan terakhirnya membuat Git merasa kesal dan akan memukul Rick. Meskipun dengan tenang Rick bisa menghindarinya dan menyatakan jika dirinya tak merasa untung jika mengalahkan Git jika tak berada di depan penonton. Untuk itu, Rick berjanji akan mengalahkan dan membuat malu Git di depan khalayak umum. Setelah itu, terlihat jika sosok Rick dan Broxton terus memenangkan pertandingan hingga pada akhirnya mereka pun masuk ke babak semifinal. Yang mana keempat kontestan di antaranya adalah Kelvin, Broxton, Rick, dan Gate. Singkat waktu, Rick nampak kembali berlatih hingga kemudian ia bertemu Angelica di lorong. Yang mana diketahui jika Angelica nampak sudah disembuhkan oleh Broxton dengan sihir pemulihannya.
Meskipun rasa lara masih bisa dirasakan oleh sosok Angelica. Bersamaan dengan itu, Angelica kemudian nampak meminta maaf pada Rick karena ia telah mengajarinya bertarung dengan serius meskipun ia masih belum berhasil memenangkan pertandingan. Tak hanya itu, sembari menangis, Angelica mengeluarkan semua perasaannya yang sangat ingin membuktikan jika dirinya juga bisa menang. Tak hanya itu, ia pun merasa jika menyerah dan menikahi Snap juga bukanlah ide buruk baginya. Mendengar itu, Rick malah ikut meminta maaf karena dirinya tak memperhitungkan kekuatan asli daripada sosok Kid. Tak hanya itu, Rick nampak berjanji akan memberikan pertarungan yang sangat indah, di mana ternyata saat ini Rick nampak akan menghadapi sosok Kid. Di dalam arena, Kid malah nampak meminta maaf dan menanyakan kondisi Angelica, yang mana ternyata ia malah berniat untuk merendahkan Angelica yang terlalu cupu. Mendengar itu pun, Rick merasa jika ia sangat kesal karena Kid telah merendahkan sosok Angelica. Hingga secara perlahan, Rick mulai maju ke hadapan Kid yang masih merasa sombong dengan kekuatannya. Tetapi seketika, sosok Kid yang berbadan gede tersebut nampak langsung bersujud saat terkena serangan daripada Rick. Bahkan hal itu juga membuat Rick nampak meremehkan balik sosok Kid yang sangatlah songong. Dengan mudah, Rick terus mengcounter serangan yang dilancarkan oleh sosok Kid hanya dengan sedikit gerakan saja. Melihat itu, Angelica merasa terkejut dengan kekuatan Rick yang hanya mengandalkan sedikit gerakan tetapi bisa berdampak besar. Namun, Ridhat menjelaskan jika hal itu adalah salah satu daripada kontrol fisik yang menggunakan serangan balik untuk memakai serangan penetrasi. Di mana menurut penjelasan Mizet, serangan penetrasi adalah sebuah serangan yang bisa mengalihkan impact serangan kembali ke dalam tubuh. Tak memundurkan seberapa besarnya tubuh Kid, jika menggunakan serangan tersebut pasti akan mempan. Karena itu, Kid kemudian mengeluarkan teknik penguatan unik dari ras manusia naga yang bisa meningkatkan kekuatan fisiknya. Meski begitu, Rick masih bisa menghindari serangan tersebut. Broxton yang melihat cara Rick bertarung langsung memahami pemikiran Rick yang akan memenangkan pertandingan dengan cara seperti apa. Selain itu, Broxton menyadari jika teknik penguatan naga tersebut nampak menghabiskan banyak kekuatan sihir. Meski demikian, Snap nampak menyatakan jika sosok Kid memang memiliki kuantitas mana yang sudah besar sedari kecil. Bahkan, saat Rick kembali menggunakan serangan penetrasi, hal itu sepertinya tak lagi mempan pada sosok Kid. Tak hanya itu, ia melakukan serangan balik dengan menggunakan teknik yang ditiru daripada Angelica. Melihat itu pun, membuat Snap merasa percaya diri jika Kid pasti akan menang. Walau demikian, Broxton tak melihat jika Kid akan menang dalam pertandingan tersebut. Selain itu, ia kembali memperingatkan agar Angelica melihat pertandingan antara Rick dan Kid dengan lebih seksama lagi. Sementara itu, Kid yang sudah terengah-engah nampak heran karena Rick sama sekali tak terluka setelah ia menghajarnya habis-habisan. Ternyata, Rick diketahui telah menggunakan salah satu teknik kontrol fisik yang dapat menyebarkan impact serangan yang diterima ke seluruh tubuhnya. Dan pada akhirnya, setiap terkena serangan, Rick pun tak merasakan rasa sakit karena telah ia redam ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, saat Kid menyadari jika saat ini Rick sedang menahan kekuatannya, Rick kemudian menegaskan jika dirinya telah membatasi kekuatan fisiknya agar setara dengan Angelica. Yang mana menurut Broxton, bagi Rick yang terpenting dalam pertandingan tersebut tak hanya bisa menang dari sosok Kid, tetapi ia ingin menyadarkan pada Angelica dan memberitahukan jika sebenarnya Angelica memiliki potensi kekuatan yang jauh lebih hebat daripada saat ini. Artinya, pada saat ini pertandingan tersebut nampak seperti sebuah pertandingan ulang antara Kid dan Angelica yang diperankan oleh Rick. Terlihat jika Rick bisa dengan mudah mengcounter serangan lapis besi yang dilancarkan oleh Kid, sehingga hal itu membuat Snap menyatakan jika sosok Rick sebenarnya adalah sosok yang berbakat. Mendengar itu, semua senior malah menyatakan jika Rick benar-benar tak memiliki bakat apapun dalam pertempuran, yang mana Angelica nampak mengerti apa maksud dari perkataan para senior tersebut, di mana ternyata latihan mati-matianlah adalah jawabannya. Sementara itu, Rick terus mengoceh sembari terus menyerang Kid dan menyadarkan dirinya jika di atas langit masih ada langit. Artinya, jika ada orang kuat, pastilah ada seseorang yang jauh lebih kuat lagi. Mendengar itu pun, Kid nampak menggunakan sihir penguatan pada seluruh tubuhnya hingga membuatnya berubah menjadi seperti naga sejati. Karena itu pun, serangan Rick nampak tak mempan pada Kid sehingga membuat Kid malah meremehkannya. Meski demikian, Rick kembali menjelaskan jika kekuatan Angelica yang saat ini memang benar-benar tak akan bisa mengalahkan sosok Kid. Tetapi, menurut Rick, jika Angelica berlatih lagi selama beberapa bulan atau lebih tepatnya 1 tahun, menurut Rick Angelica akan bisa memenangkan pertandingan melawan Kid. Yang mana hal itu diperlihatkan dengan cara bertarung Rick yang seolah-olah dirinya menyamar menjadi Angelica yang telah berlatih selama 1 tahun atau 12 bulan. Dan pada akhirnya, Rick pun dapat memenangkan pertarungan. Setelah menang, Rick kemudian nampak memberikan jempol pada Angelica dan dibalas dengan jempol juga. Setelah mengalahkan Kid, terlihat Angelica yang berterima kasih pada Rick karena telah menang demi dirinya. Namun Rick pun menyatakan jika ia hanya menang untuk dirinya sendiri.
Mendengar itu, Angelica tetap merasa senang, bahkan ia menyatakan jika dirinya berjanji akan mencapai level Rick dalam waktu setahun. Di samping itu, Angelica malah melihat jika Snap terlihat begitu tenang meskipun ia telah kalah. Kemudian Snap menegaskan jika dirinya mungkin saja menginginkan Git kalah dari dalam lubuk hati terdalamnya, dikarenakan Git adalah seseorang yang telah menghancurkan hidupnya sebagai sosok petarung tinju. Walaupun saat ini Snap mengalami kerugian yang besar, namun ia merasa jika ia tak begitu buruk baginya. Walau demikian, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Snap benar-benar menginginkan menikahi sosok wanita luar biasa seperti Angelica. Yang mana saat mendengar itu pun, Angelica terlihat tersipu malu. Sementara di sisi lain, terlihat Kelvin yang sedang berbicara pada si pemilik gym, di mana saat ini Kelvin merasa dalam kondisi yang sangat prima. Si owner pun kemudian menyuruh agar Kelvin tak mengkhawatirkan hal lain dan segera memenangkan pertandingan. Dan singkat waktu, pertandingan antara Broxton dan Kelvin pun akan dimulai. Kelvin yang melihat sosok Broxton merasakan jika sosoknya sangatlah mengerikan, bahkan ia berdiri dengan tegak tanpa adanya celah sedikit pun. Hingga kemudian, pertarungan pun dimulai dengan Kelvin yang menyerang secara beruntun, tetapi dengan mudah Broxton menangkisnya. Terlihat jika semua orang nampak terkejut, hingga hal itu membuat Kelvin menyanjung Broxton dengan menyatakan jika ia adalah lawan terkuatnya sampai saat ini. Karena itu pun, Broxton menyatakan jika itu adalah kehormatan baginya untuk melawan sosok Kelvin. Di tengah perbincangan tersebut, secara tak terduga Gate kembali muncul dan mengamuk akibat skill Reggerisi Naga yang tak bisa dikendalikan. Bahkan hal itu membuat para penonton ketakutan karenanya, dan untuk itu, Kelvin nampak merasa kesal karena pertarungannya telah diganggu. Hingga hal itu pun membuatnya memukul Gate dengan sekali serang saja. Melihat itu, para penonton dibuat takjub, bahkan Rick menyatakan jika sosok Kelvin menurutnya sudah berada di level yang setingkat dengan para seniornya di parti tinju Orichalcum yaitu peringkat S. Di samping itu, atas kejadian kerusuhan tersebut membuat pertandingan antara Kelvin dan Broxton ditunda di esok hari. Mendengar itu, Kelvin mengatakan jika sebenarnya ia masih bersemangat untuk melawan sosok Broxton, meskipun Broxton melihat jika sebenarnya pukulan Kelvin nampak seperti pukulan orang yang ragu, yang mana sepertinya Kelvin memiliki masalahnya sendiri. Singkat waktu, parti tinju Orichalcum nampak makan bersama, meskipun Rick tak ada di sana karena sedang jogging. Sementara itu, Rick saat ini sudah sampai ke tempat yang begitu jauh dari kota, yang mana saat itu, secara kocak Rick malah berhalu saat melihat sebuah batu besar yang nampak mirip seperti milik Rinette. Kemudian, secara tak terduga ia melihat sosok Kelvin yang sedang berlatih dengan keras. Untuk itu, ia pun mulai menegurnya. Tetapi, secara tak terduga, Kelvin yang masih merasa kesal karena pertandingannya telah diundur, kemudian dirinya pun malah mengajak Rick untuk melakukan latih tanding. Saat beradu kekuatan, Rick malah mengatakan alasan Kelvin yang bisa terkena serangan mudah saat di pertandingan sebelumnya. Namun dengan polosnya, Rick malah merasa jika penciuman Kelvin sedang mampet dan tak bisa menggunakan penciuman masa depan. Meski itu bukanlah alasan sebenarnya, namun tebakan Rick hampir tepat, yang mana Kelvin kemudian menyatakan jika orang kuat seperti Rick pasti bisa memahaminya. Setelah itu, Kelvin menceritakan jika dirinya tumbuh di kawasan kumuh, yang mana pergelutan adalah hobinya. Hingga kemudian, ia pun mulai dipungut oleh si bos mata satu dan menjadi petarung di Heraktopia. Dan setelah beberapa waktu, ia pun mulai menjadi juara berturut-turut dengan memenangkan pertandingan dengan sekali pukul hanya dalam waktu 1 menit saja. Walaupun sebenarnya Kelvin merasa bosan dengan itu, namun saat dirinya melihat senyuman si bos yang begitu senang dengan kemenangan Kelvin, hal itu pun membuatnya merasa tak masalah dengan itu. Dan kemudian, Kelvin pun mulai merasa tak senang mengikuti pertandingan, dan satu-satunya yang ia senangi hanyalah berusaha untuk menjadi lebih kuat. Hingga suatu saat, ia mendengar percakapan antara si bos dan penyelenggara acara pertarungan, di mana si penyelenggara menyatakan jika pertandingan semakin membosankan karena sosok Kelvin selalu menang dengan sekali pukul saja. Maka dari itu, ia berpikir untuk membuka sebuah gimmick agar pertandingan lebih terasa hidup. Namun si owner tak menyetujui hal tersebut, bahkan ia tak masalah apabila mereka mulai bangkrut. Singkat waktu, turnamen ke-109 dimulai, yang mana pada saat itu Kelvin berpikir jika dirinya tak ingin membuat bos kesusahan karena dirinya menjadi juara terus-menerus. Karena itu pun, Kelvin nampak berniat terkena serangan, hingga di pertandingan berikutnya, Kelvin juga membuat pertandingan lebih seru dengan cara berakting. Karena itu, Kelvin menegaskan jika dirinya tak bisa serius bertarung dalam pertarungan tersebut. Mendengar itu, Rick malah merasa jika di pertempuran selanjutnya saat melawan Broxton, Kelvin mungkin tak bisa mengatakan hal serupa lagi. Dan setelah itu, Rick pun pergi dari sana. Singkat waktu, pertandingan ulang akan segera dimulai, di mana saat ini seluruh arena pertarungan telah dilapisi oleh sebuah sihir pelindung agar para penonton tak perlu khawatir seperti kejadian sebelumnya. Pertandingan pun segera dimulai, di mana Kelvin langsung melayangkan sebuah pukulan kuatnya pada sosok Broxton.
Hal itu kemudian nampak membuat Rick terkejut karena pukulan Calvin mampu mentalkan tangan Broxton. Sementara itu, Calvin terus saja menyerang Broxton hingga kemudian si orc kuat tersebut melakukan serangan balik. Meski demikian, Broxton menyatakan jika Calvin masih tak berubah semenjak pertandingan sebelumnya. Bahkan ia menyadari jika Calvin sedang menahan diri. Namun karena kecerdasan Broxton, ia bisa memahami jika saat ini Calvin sedang memuaskan para penontonnya dengan cara berakting. Yang mana Calvin pun menyatakan jika perkataan Broxton memanglah benar. Tetapi jika saat ini ia bertarung dengan serius, maka para penonton akan mengetahui apa yang ia lakukan selama ini. Mendengarnya, secara garis besar si Orc Genius nampak sudah memahami maksud Calvin. Oleh karena itu, Broxton menyatakan jika Calvin yang bergerak untuk memuaskan penonton termasuk seseorang yang baik. Karena telah melakukan pertarungan sebagai seorang petarung profesional yang mementingkan kepuasan penonton. Karena itu pun, Broxton nampak berniat untuk memunculkan potensi Calvin sebenarnya dengan cara memanasinya dengan menegaskan jika ia hanya akan bertarung dengan menggunakan 2 jari saja tanpa berpindah tempat. Yang mana saat mendengar hal itu, Calvin nampak tertantang dan kemudian langsung melakukan sebuah serangan. Di sini, Calvin menyadari jika Broxton berniat membuatnya kewalahan dan membuat pertandingan lebih seru lagi. Yang mana hal itu juga membuat Mizat dan Alice nampak menyanjungnya. Walau demikian, Calvin masih merasa ragu untuk mengeluarkan potensi sepenuhnya. Dan karena itu pun, si owner nampak meneriaki Calvin dan menyatakan jika dirinya mengetahui isi hati Calvin yang hanya berpura-pura serius saja. Karena itu pun, si owner mulai menyatakan jika ia memiliki mimpi untuk membesarkan seorang petinju terkuat di dunia. Dan mana ia hidup hanya untuk mimpi tersebut. Karena itu, si owner menyuruh agar Calvin melakukan semaunya saja. Mendengar itu, dengan penuh semangat Calvin akan mengeluarkan seluruh potensinya dan kemudian langsung menyerang Broxton dengan tinju yang kuat. Walau demikian, Broxton bisa melakukan serangan balik dan membuat Calvin terlempar. Namun, saat melihat hal tersebut, para penonton mulai menyadari jika selama ini Calvin hanya berpura-pura serius saja. Karena mereka baru melihat pertarungan yang sangat hebat seperti itu. Walau demikian, Calvin tak lagi bisa menghindari genggaman negatif dari para penonton, dan karena itu, Calvin kemudian nampak menggunakan sihir pengikat tingkat 5. Yang mana namun dengan mudah, Broxton dapat menangkisnya. Dan setelah itu, Calvin nampak kembali berlari dan menggunakan sebuah sihir tingkat 7 yang bernama Jeratan Buta. Dan setelah itu, Calvin terlihat akan menggunakan sihir pengikat tingkat 8. Yang mana saat menggunakan itu, terlihat semua orang sangat terkejut karena bisa-bisanya Calvin mengeluarkan sihir tingkat 8 yang ternyata Calvin nampak mengeluarkan sebuah meteor. Melihat itu, Rick malah merasa gawat, karena dengan itu senior Broxton pasti akan melakukan pertarungan dengan lebih serius lagi. Hingga setelah menyatakan jika Broxton telah menerima keseriusan Calvin, ia pun akan membalasnya dengan keyakinan, dengan mengacungkan jempol seperempat, di mana jempol seperempat merupakan sebuah kebiasaan para orc yang berguna sebagai salam sebelum melakukan pertarungan. Dan hal itu juga merupakan sebuah deklarasi jika mereka tak akan pernah menghindar ataupun menangkis dan akan terus menyerang. Dengan kata lain, Broxton akan mulai serius mulai dari sekarang. Melihat itu, Calvin baru saja merasakan rasa takut untuk yang pertama kalinya. Bahkan hal itu juga membuat penciuman masa depannya tak berguna hingga membuatnya terlempar. Setelah itu, Calvin terus mengeluarkan segala jenis sihir yang ia kuasai, meskipun hal itu tak berpengaruh pada sosok Broxton. Dan setelah itu pun, si Orc Genius melakukan serangan balik hingga membuat Calvin terlempar. Walau energi sihirnya telah habis tak tersisa, Calvin tetap berdiri dan kembali menyerang Broxton hingga terjatuh. Karena itu, para penonton nampak menyemangati Calvin hingga hal itu membuat Calvin akan menggunakan serangan terakhir dengan segenap jiwa raganya. Tetapi meski demikian, Broxton masih berdiri tegak tanpa terluka sedikit pun. Bahkan ia juga menyanjung Calvin yang telah mengeluarkan segenap kekuatannya. Untuk itu pun, ia akan menjawab semangat Calvin dengan mengakhiri pertarungan. Dan pada akhirnya, Broxton pun menjadi pemenang di pertandingan antara mereka berdua. Setelah dinyatakan sebagai pemenang, Broxton meninggalkan arena dan disambut oleh Rick yang gembira karena tujuan mereka hanya mendapatkan kristal. Rick pun berencana untuk mundur dari pertandingan final agar Broxton bisa meraihnya tanpa bertarung. Namun, Rick terkejut dan terdiam ketika Broxton menyatakan bahwa ia justru menantikan pertarungan final saat melawan Rick. Sementara itu, di ruang perawatan, Calvin dikejutkan oleh kabar bahwa reputasinya hancur setelah diketahui telah menipu penonton selama bertahun-tahun. Pemilik arena khawatir tempatnya akan kehilangan pengunjung. Calvin yang merasa bersalah kepada pemilik arena, namun si pemilik arena mengatakan bahwa hal itu tidak masalah.
dan justru merasa bangga serta terkesan bisa melihat teknik baru yang selama ini disembunyikan oleh Kelvin. Baginya, yang terpenting adalah kebahagiaan Kelvin yang ia anggap seperti anak sendiri. Momen emosional itu terputus ketika Broxton datang dan menawarkan untuk menyembuhkan luka Kelvin, di mana Kelvin malah menolak dan ingin merasakan rasa sakit sebagai bentuk penghargaan terhadap pertarungan yang baru saja terjadi. Ia juga mengakui bahwa Rick dan Broxton telah membangkitkan semangatnya untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya, yang mana Kelvin kemudian menyatakan bahwa ia sangat menantikan pertandingan di final besok. Di sisi lain, Rick mengejutkan banyak orang, terutama Angelica, karena mengurung diri di kamar dan menolak bertarung melawan Broxton, di mana ia takut mati dalam pertandingan tersebut. Bahkan si kadal Snap yang tidak ingin rugi kemudian mencoba membujuk Rick, namun tetap gagal, yang mana pada akhirnya si kadal menyanyikan lagu penyemangat dan mengingatkan Rick bahwa banyak orang yang akan kecewa jika ia mundur dari pertandingan. Meski demikian, Rick tetap enggan keluar, dan Angelica dengan kesal mengatakan dengan polos bahwa tidak masalah jika ia mati karena bisa dibangkitkan lagi. Namun, ucapan tersebut malah membuat Rick semakin tertekan, karena Angelica belum pernah merasakan pengalaman kematian dalam latihan yang berat seperti neraka. Yang kemudian, Rick sangat ketakutan dan tidak ingin mengulanginya lagi. Angelica kemudian menegaskan bahwa latihan 2 tahun tidak sebanding dengan pertarungan singkat di final. Namun Rick menjelaskan bahwa berlatih dan bertarung adalah 2 hal yang sangat berbeda, dan Angelica tidak akan pernah memahaminya. Perkataan tersebut pun kemudian membuat Angelica kecewa, karena selama ini ia mengagumi Rick sebagai gurunya. Kemudian, Mizet berbicara dengan Rick dan menjelaskan bahwa 2 tahun pelatihan yang diberikan Broxton memang untuk dipersiapkan Rick untuk mengalahkan Kaiser. Tetapi ada alasan lain lagi. Broxton yang terlalu kuat sejak kecil merasa kesepian karena tidak memiliki lawan yang setara, di mana Mizet berharap Rick bisa mewujudkan impian Broxton untuk bertarung lawan seseorang yang sebanding di final besok. Terakhir, Alice berbicara dengan nada santai, hanya berharap agar Rick bisa menikmati dan bersenang-senang dengan Broxton dalam pertandingan esok. Setelah itu Rick kemudian teringat masa lalunya saat pertama kali dibawa ke kastil dan berjabat tangan dengan Broxton, di mana saat itu Broxton langsung menyadari bahwa Rick adalah orang yang sangat lemah dan tanpa pengalaman bertarung, juga tidak memiliki aliran mana, tanda bahwa ia tidak berbakat. Pada awalnya Rick berpikir Broxton ingin menghancurkan mental dan impiannya, tetapi ternyata Broxton memberinya nasihat yang bijak, di mana ia mengatakan bahwa meskipun Rick bisa menjadi kuat, itu akan sangat sulit. Orang yang tidak berbakat harus berusaha 100 kali lipat lebih keras dibandingkan mereka yang berbakat. Sementara itu, Angelica, Mizet, dan Alice sedang makan bersama, di mana Angelica merasa penasaran dengan bentuk latihan yang dijalani Rick. Mizet menjelaskan bahwa latihannya seperti neraka di dunia, dan ia heran bagaimana Rick bisa bertahan. Angelica juga mulai menyadari betapa beratnya jalan yang harus ditempuh Rick untuk mengejar impiannya di usia tersebut. Meskipun Rick memiliki potensi tersembunyi, untuk mengeluarkannya membutuhkan persyaratan yang sangat rumit. Sementara itu, Lynette berusaha membujuk Rick untuk tetap bertarung. Meskipun Lynette akan menghormati apapun keputusan Rick, ia kemudian mengungkapkan bahwa ia sangat mengagumi keberanian Rick yang selalu bertarung meski diliputi ketakutan, di mana kata-kata tersebut membuat Rick sedikit lebih terbuka. Keesokan harinya, pertandingan final akan segera dimulai dan para penonton sangat antusias menantikan pertarungan yang luar biasa ini. Di antara kerumunan, si kadal terlihat cemas, khawatir jika Rick akan mundur, yang mana ia akan mengalami kerugian besar nantinya. Setelah itu pun, presenter mengumumkan bahwa pemenang turnamen Raja Tinju akan menerima hadiah uang sebesar 300 juta, peralatan latihan mewah, dan tiket ke pembelian air panas dengan garis-garis yang cantik. Mendengar hal itu, Rick mencoba memberanikan diri untuk bertarung meskipun masih terasa gugup. Dan untuk menyemangati Rick, Lynette membisikkan sesuatu yang mengejutkannya, dan secara tiba-tiba Rick menjadi sangat bersemangat serta siap bertarung dengan begitu serius. Di mana karena itu, Angelica pun merasa kebingungan saat melihat perubahan mendadak pada Rick tersebut. Akhirnya, pertarungan pun dimulai, di mana Rick langsung melancarkan serangan dahsyat yang membuat tangan Broxton tergores. Bagi orang awam, serangan Rick tampak sulit dilihat, tetapi para petarung dengan jelas melihat bahwa Rick telah melancarkan puluhan pukulan dengan teknik pemotong benar. Meskipun Broxton terus menangkis, Rick terus saja melancarkan tekniknya dengan kecepatan luar biasa hingga berhasil melukai perut Broxton. Di bangku penonton, Angelica terpesona dengan intensitas pertarungan antara Rick dan Broxton, tetapi ia penasaran dengan apa yang dibisikkan Lynette pada Rick hingga membuatnya begitu bersemangat. Yang mana ternyata, Lynette berbisik bahwa jika Rick menang, mereka akan mandi bersama di pemandian air panas. Saat mendengar hal itu, Angelica menjadi panik dan mulai bertanya-tanya apakah mereka akan melakukan lebih dari sekadar mandi. Dengan polos Lynette menjawab iya, yang membuat Angelica semakin cemas.
Karena Rick bertarung dengan semangat yang tinggi, Broxton pun menghargainya dengan bertarung lebih serius dan menampilkan pukulan-pukulan dahsyat yang membuat Kelvin kagum, di mana setara dengan kekuatan sihir tingkat 5. Pada saat itu Rick mulai merasa takut, karena jika ia melakukan kesalahan sedikit saja, nyawanya bisa melayang. Kemudian, Broxton terus melancarkan serangan, bahkan muncul tiba-tiba tepat di depan Rick. Namun Rick dengan cepat menahan serangan itu menggunakan bantalan sihir angin. Meskipun itu hanya sihir tingkat pertama, Kelvin terkejut karena Rick bisa melakukannya tanpa mantra. Dan itu merupakan sebuah kemampuan yang diajarkan oleh Mizat dan Alice. Rick kemudian kembali menyerang dengan kecepatan luar biasa dan berhasil menghindari serangan Broxton. Namun saat mendekat, Rick malah terkena pukulan, tetapi berhasil selamat berkat bantalan sihir yang ia gunakan kembali. Ia kemudian segera menghindari serangan lanjutan Broxton, meskipun berada di posisi yang berbahaya di udara. Dengan cerdas, Rick kemudian memanfaatkan hembusan serangan Broxton sebagai pijakan untuk menyerang dari udara. Melihat itu, Angelica yang terus menonton semakin tersepona dengan pertarungan yang penuh kelincahan dan strategi tersebut. Dan ia pun menyadari bahwa itulah pertarungan tingkat S yang melampaui batasan manusia biasa. Sementara itu, Broxton pun mengakui kekuatan Rick dan merasa bangga karena pelatihan yang ia rancang cocok untuknya. Di mana pujian tersebut membuka hati Rick dan ia menyatakan keinginannya untuk menghormati Broxton sebagai gurunya. Ia juga berjanji akan mengabulkan impian Broxton yang diketahuinya dari Mizat. Mendengar kata-kata Rick, Broxton memutuskan untuk menceritakan sejarah terciptanya Oracle Kunfish dan mengenang masa kecilnya yang luar biasa. Di mana sejak kecil, Broxton sudah menunjukkan kecerdasan yang jauh melampaui kaumnya, di mana ia selalu mengumpulkan buku dari manusia dan mempelajari bahasa serta budaya mereka. Ia berbeda dari orc lainnya, dengan postur tubuh yang lebih besar dan kekuatan yang luar biasa sejak lahir. Kecerdasannya juga membuatnya mampu memimpin kaumnya dan mengajarkan mereka cara membuat api dan membangun rumah. Di mana karena kekuatannya yang sangat luar biasa dan kecerdasannya yang tak tertandingi, kaumnya mulai menjauhi Broxton, bahkan menganggapnya sebagai dewa. Hal itu pun kemudian membuat Broxton hidup terisolasi dan semakin kesepian. Yang mana saat desanya hancur akibat badai dan longsor yang menewaskan seluruh kaumnya, Broxton semakin merasakan kesendirian yang mendalam. Pada suatu malam, Broxton bertemu dengan seseorang petualang hebat bernama Reinhardt, di mana pada awalnya Reinhardt berniat memburu Broxton, namun setelah melihat bahwa kecerdasannya berbeda dari orc pada umumnya, ia kemudian mengurungkan niatnya. Dan mendengar kisah hidup Broxton, Reinhardt menyarankan agar ia mengejar impian yang tampaknya mustahil, yaitu mengalahkan Kaisar. Yang mana ternyata Reinhardt adalah salah satu dari 5 legenda, yaitu rekan Yamato, dan buku yang sering dibaca Broxton adalah karya Reinhardt tentang sejarah 200 tahun yang lalu. Reinhardt yang memiliki umur panjang tanpa penjelasan lebih lanjut, hanya berdoa agar Broxton bisa menemukan lawan sepadan saat mengejar impiannya tersebut. Dan setelah itu, Broxton menjadi petualang dan membentuk tim bernama Oracle Kunfish, dan merekrut orang-orang kuat seperti Mizat, Alice, dan Rinette. Di mana meskipun mereka semua kuat, Broxton terus mencari lawan tangguh sesama petarung bela diri. Di mana ia kemudian menciptakan konsep latihan yang bahkan Mizat anggap mustahil untuk dilalui. Walaupun Broxton sempat hampir menyerah, hingga pada akhirnya ia dibuat terkejut saat bertemu dengan sosok Rick. Rick yang menyadari bahwa Broxton telah mengorbankan banyak waktunya demi ia, kemudian merasa respect dan kemudian Rick mengikuti tradisi jempol miring, sebuah tanda kesiapan untuk bertarung tanpa mundur sebagai penghormatan kepada Broxton. Di mana tindakannya mengejutkan semua orang termasuk Broxton sendiri. Dan sebagai tanda penghargaan atas keputusan Rick, Broxton menerimanya dan pertarungan mereka dimulai dengan benturan yang sangat dahsyat. Karena intensitas pertarungan yang luar biasa, Mizat kemudian meminta Alice untuk mengalirkan mana, dan Mizat menggunakan sihir teleportasi untuk mengevakuasi para penonton agar mereka tidak terluka oleh dampak pertarungan antara Broxton dan Rick. Yang mana karena itu juga, lapisan pelindung arena pun hancur hanya karena percikan dari pertemuan mereka. Walau demikian, Rinette dan teman-temannya, Cicadel dan Kelvin masih tetap menyaksikan dari bangku penonton, di mana mereka dibuat takjub oleh kekuatan luar biasa yang dipertunjukkan di hadapan mereka. Terlihat jika dalam hal kecepatan, Rick unggul dengan melancarkan puluhan pukulan, sementara Broxton lebih unggul dalam hal kekuatan. Meskipun hampir mencapai batasnya, Rick tetap bertekad untuk bangkit dan melanjutkan pertarungan. Namun ia kembali terkena pukulan keras dan ia jatuh tak berdaya. Menyadari bahwa ia mungkin telah kalah dan berharap Broxton puas dengan hasil pertarungan, Rick malah merasa kecewa karena tidak mampu terus bertarung. Sementara Broxton masih bisa berdiri tegak dan siap melanjutkan pertempuran. Di mana ketika semua orang mengira pertarungan telah usai, Rinette dan teman-temannya yakin bahwa Rick belum mengeluarkan semua kemampuannya. Dan saat Rick merasa belum sepenuhnya mewujudkan impian lawannya, tekadnya kembali bangkit dan memunculkan kemampuan tersembunyi yang dikenal sebagai kebangkitan Dakar.
Dan diketahui jika Mizet dan Alice telah mengajarinya untuk mengendalikan kemampuan tersebut yang hanya muncul ketika tekadnya mencapai puncak. Dengan kekuatan baru tersebut, Rick kini memiliki kekuatan yang seimbang, bahkan mampu melampaui Broxton. Dan pada akhirnya, pertarungan berakhir seimbang dengan keduanya pingsan akibat kelelahan. 3 hari kemudian, Rick terbangun dan terkejut mendapati sabuk champion di tangannya. Ia mengira Broxton yang menang, tetapi Broxton telah mengakui kekalahan dan menganggap Rick sebagai lawan yang kuat. Broxton juga berterima kasih kepada Mizet dan teman-teman yang telah merencanakan pertarungan tersebut demi mewujudkan impiannya itu. Dan setelah menerima sabuk champion, batu Raja Kuning dilepas dan digantikan dengan batu serupa yang telah disiapkan oleh Rinette. Di saat yang sama, Rick menyadari bahwa Reinhardt, seorang legenda dari Yamato yang hidup 200 tahun lalu, masih hidup. Di mana menurut Broxton, Reinhardt memiliki kemampuan bawaan yang memungkinkannya berumur panjang. Dan saat ini, Reinhardt kabur karena lupa mengembalikan buku yang dipinjam dari Broxton sendiri. Setelah Rick menerima sabuk champion, Rick memutuskan untuk mengembalikannya kepada Kelvin, tetapi Kelvin menolak sabuk tersebut. Keesokan harinya, Mirisa meminta Rick untuk menikahinya, sementara si botak mengajukan diri untuk menjadi pengikut Broxton yang akan segera pergi. Sementara itu, Rick dan Rinette terlihat sibuk mengemas oleh-oleh untuk dibawa pulang. Sebelum berangkat, mereka semua berpamitan dengan Angelica yang harus pulang terlebih dahulu, di mana Angelica berjanji akan datang ke kastil Oracle Kingfish untuk berlatih bersama Broxton. Mendengar itu, Rick malah menjadi panik saat mendengar niat Angelica yang terdengar seolah-olah ia siap menghadapi bahaya besar. Tetapi ia juga merasa senang melihat ambisi Angelica untuk melampaui dirinya. Angelica pun dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Rick dan kawan-kawannya berencana pulang dengan berlari sejauh 2.800 km. Sementara perjalanan dengan kuda saja bisa memakan waktu berbulan-bulan. Dan kemudian, Mizet memperkuat kuda mereka dengan sihir agar bisa berlari secepat mungkin. Sebelum keberangkatan, Rinette membuat Rick malu dengan pertanyaan tentang kapan mereka akan mandi bersama di pemandian air panas, di mana membuat Rick terbayang-bayang Rinette yang sedang mandi. Kemudian, Mizet mengusulkan sebuah lomba lari, di mana pemenangnya berhak mandi air panas, sedangkan yang kalah harus menjalani latihan 100 kali lipat. Dengar itu, Rick pun merasa panik karena tidak ingin menjalani latihan berat lagi, tetapi pada akhirnya, ia berjanji akan membawa Rinette ke pemandian air panas.